Penyelidikan tersebut, polisi membandingkannya dengan dokumen yang dimiliki oleh teman-teman Jokowi. Selesai Barreskrim menyatakan ijazahnya asli, Jokowi menyatakan bahwa laporannya di Polda Metro Jaya tetap berjalan. Adapun Jokowi telah melaporkan 5 orang, termasuk Roy Suryo dan Dr. Tifa ke Polda Metro Jaya pada akhir April lalu. Kami saat ini sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Solo, Andreas Kris, yang akan memberikan laporan lengkapnya untuk Anda. Selamat sore, Andreas. Selamat sore, Saudara Siska, dan selamat sore Tribuners dimanapun Baik, berada. Oke. Andreas, kemarin Barreskrim sudah menyatakan telah menghentikan laporan dari TPUA karena tidak ada unsur pidana terkait dugaan ijazah palsu. Lalu bagaimana respons dari Jokowi dalam menanggapi hal tersebut, Andreas? Ya, pada siang tadi Jokowi mempersilahkan awak media untuk akhirnya bisa mewawancarai beliau terkait tanggapan atas eh, hasil dari investigasi dari Lab 4 Barreskrim Mabes Polri mengenai keaslian ijazah, di mana Jokowi memang tidak merespon cukup banyak terkait keaslian yang telah dinyatakan oleh Mabes Polri tersebut. Jokowi hanya mengatakan memang itu ijazah asli miliknya yang dipertanyakan oleh banyak pihak. Namun demikian, Jokowi mengatakan meski aduan yang dilayangkan ke tim TPUA, ke eh, Barreskrim, telah gugur, namun dirinya enggan mencabut laporan yang dilakukan oleh Jokowi di Polda Metro Jaya terhadap 5 orang yang dilaporkan mengenai dugaan pencemaran nama baik, salah satunya adalah Roy Suryo. Demikian. Baik, Andreas, apakah tadi Jokowi juga menjelaskan apa yang jadi alasannya tetap melanjutkan laporan di Polda Metro Jaya? Secara eksplisit Jokowi mengatakan bahwa keinginannya untuk melanjutkan laporan di Polda Metro Jaya tak lain adalah untuk membuka tabir supaya informasi yang beredar mengenai dugaan ijazah palsu yang ditujukan kepada dirinya akhirnya terbuka. Hal itu dikatakan Jokowi bahwa memang dirinya ingin memberi informasi secara jelas-jelas kepada masyarakat yang saat ini menyoroti terkait polemik dugaan ijazah palsu yang ditujukan kepada dirinya. Baik, Andrea, saat ini proses gugatan di Pengadilan Negeri Solo juga masih berjalan dan juga Jokowi berulang kali menekankan akan memperlihatkan ijazah aslinya jika diminta di persidangan. Lalu apakah Jokowi sendiri berencana untuk datang ke persidangan, Andreas? Terkait rencana untuk datang ke persidangan baik di Pengadilan Negeri Solo maupun di Pengadilan Negeri Jakarta nantinya, Jokowi belum memastikan hal tersebut. Namun demikian, Jokowi memastikan dalam persidangan nantinya apabila majelis hakim meminta dirinya untuk membuka atau menunjukkan secara langsung ijazah asli S1 dari Fakultas Kehutanan UGM tersebut, Jokowi menyatakan siap membuka ijazah atau menunjukkan ijazah asli miliknya. Baik, Andreas, lalu apa lagi yang disampaikan oleh Jokowi dalam tadi keterangannya kepada wartawan? Ada sejumlah hal yang diungkapkan oleh Jokowi, salah satunya terkait isu atau polemik bahwa uh, mantan dosen atau bekas dosen Jokowi waktu duduk di uh, jenjang perkuliahan, yaitu yang sempat beberapa waktu lalu jadi sorotan, yaitu Kas Mujo atau dosen akademiknya waktu zaman kuliah disebut-sebut sebagai juga dosen pembimbing. Jokowi juga membantah bahwa Kas Mujo adalah dosen pembimbing skripsi dirinya. Jokowi mengatakan bahwa dosen pembimbing skripsi waktu dirinya menempuh S1 di Fakultas Kehutanan adalah Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro, di mana Kas Mujo sendiri diakui Jokowi hanya sebagai dosen pembimbing akademik. Selain itu juga awak media sempat juga menanyakan terkait tanggapan Jokowi atas atas pernyataan Megawati untuk
menunjukkan agar Jokowi menunjukkan ijazah aslinya, Jokowi mengatakan akan melakukan hal tersebut ketika majelis hakim atau di persidangan meminta dirinya untuk menunjukkan ijazah aslinya. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Solo, Andreas Kris. Selamat bertugas kembali. Bapak izin menanggapi hasil dari Bareskrim kemarin sudah menyebut bahwa ijazah Bapak asli sendiri, tanggapannya seperti apa Bapak? Ya memang asli. Dengan sudah dibuktikan dari Bareskrim sendiri, harapannya seperti apa Pak? Karena memang beberapa masih belum puas dengan hasilnya itu. Kalau saya melihat di Bareskrim itu kan sangat detail sekali ya. Membandingkan ijazah asli saya dengan ijazah asli teman-teman saya ada. Kemudian juga foto-foto waktu KKN ada, foto-foto waktu wisuda ada semua. Kemudian foto-foto waktu naik ke gunung ada semua sebagai makalah. Detail sekali. Ada juga mengenai pengumuman waktu diterima saat itu sebagai calon mahasiswa di Koran Kedaulatan Rakyat. Sangat detail sekali menurut saya. Ya memang asli. Sudah cukup membuktikan ya Pak dengan yang dinyatakan Bareskrim? Ya ini kan lembaga yang diminta oleh pengadu, ini kan aduan kan, beda lagi loh ya, yang Bareskrim itu aduan, ada aduan. Kalau yang di Polda Metro Jaya itu saya yang melaporkan, beda, tolong dibedakan itu. Kalau yang masih ada yang masih meragukan pengumuman dari Bareskrim itu sudah lama. Ya terus siapa lagi yang mau di memang tugasnya Bareskrim kan memang melakukan investigasi itu ya nanti di sidang lah. Ya. Berarti yang di Polda Metro Jaya tetap lanjut nih Pak? Gimana? Yang laporannya Bapak di Polda tetap lanjut? Ya sudah saya sampaikan kan, sebetulnya kan saya sedih kalau itu berlanjut ke tahapan berikutnya, tapi ya supaya sekali lagi supaya gamblang dan jelas gitu. Nanti ijazah asli akan saya buka di sidang pengadilan. Ya meskipun sudah dibawa ke Polda Metro Jaya, sudah dibawa ke Bareskrim, maka nanti akan saya buka di sidang pengadilan. Biar semuanya menjadi terang benderang. Kalau dari permintaan dari Ibu Megawati Pak yang meminta agar dibuka? Ya nanti akan saya buka di sidang pengadilan. Biar terang benderang semuanya. Ini polemik ijazah ini juga merembet tentang keabsahan skripsi Pak. Pak Jokowi juga dipertanyakan. Ya nanti kalau merembetnya kemana-mana ya nggak akan selesai-selesai. Skripsinya kan juga sudah, skripsi ini juga ada di perpustakaan Fakultas Kehutanan ada. Dulu kita menyerahkannya di bagian pengajaran, kan ada semua. Jadi cek lagi aja. Setelah ngecek ijazah, ngecek skripsi, nanti ngecek KTP, ngecek KK, ngecek SIM, semuanya diceki semuanya. Berarti ini kan yang aduan sudah selesai di Bareskrim ya.
Kalau untuk laporan Bapak yang terhadap mereka yang mempersoalkan biasanya baru Ya kan masih dalam proses, semuanya dalam proses. Yang di Polda Metro Jaya masih semuanya dalam proses. Kan baru memanggil saksi-saksi, baru mengumpulkan barang-barang bukti mestinya. Masih semuanya dalam proses hukum. Tapi soal ini ada harapannya bahwa kan baru sudah dinyatakan jadi asli, kemudian juga yang di Polda itu tetap lanjut. Harapan Bapak setelah ini Pak mungkin Ya ini agar ini menjadi terang benderang semuanya, menjadi pembelajaran kita semuanya bahwa menyampaikan sesuatu, mengekspresikan sesuatu itu boleh-boleh saja. Berpendapat itu juga boleh-boleh saja. Mengkritik itu juga boleh-boleh saja. Tapi kan ada aturan mainnya, ada batasan-batasannya. Berdemokrasi itu juga oleh konstitusi juga diberikan ruang yang seluas-luasnya, tapi juga ada batasan-batasannya. yang soal Pak Kasmujo kemarin yang sempat berstatement kalau beliau bukan pembimbing skripsi. Sebenarnya Pak Kasmujo ini Ya memang bukan pembimbing skripsi, Pak Kasmujo memang bukan pembimbing skripsi. Pembimbing skripsi saya itu adalah Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro. Nah, Pak Kasmujo sendiri sebagai apa? ya pembimbing akademis. Terima kasih. Turun Bapak. Yakin? 57 enggak? Poin 5, poin 7 tadi. Udah. Pak, ini Pak, ini ada yang menyebut nama Bapak itu kalau Bapak punya nama Purwoko waktu lahir itu. Enggak. Itu gimana tanggapan? Saya kan waktu kecil kan ya nggak ngerti nama saya siapa, kan kayak yang jelas seingat saya nama kecil saat itu Mulyono karena sakit-sakitan, itu pun diceritain oleh orang tua bahwa namanya dulu Mulyono, kemudian karena sakit-sakitan diganti menjadi Joko Widodo. Udah tahu saya itu. Umur berapa itu Pak? Nggak tahu juga, tapi sebelum SD lah, sebelum SD. Bisa berganti Pak? Kok bisa berganti? Ditanya orang tua saya. Jadi yang Purwoko itu memang belum lalu ya? Belum. Nggak tahu. Dibetul dulu Pak. Siapa kok Purwoko? Nomornya juga. Reskrim Polri telah menghentikan penyelidikan laporan yang dibuat oleh Tim Pembela Ulama dan Aktivis atau TPUA terkait dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Dalam proses penyelidikan tersebut, polisi membandingkannya dengan dokumen yang dimiliki oleh teman-teman Jokowi. Selesai Barreskrim menyatakan ijazahnya asli, Jokowi menyatakan bahwa laporannya di Polda Metro Jaya tetap berjalan. Adapun Jokowi telah melaporkan 5 orang, termasuk Roy Suryo dan Dr. Tifa ke Polda Metro Jaya pada akhir April lalu. Kami saat ini sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Solo, Andreas Kris, yang akan memberikan laporan lengkapnya untuk Anda. Selamat sore, Andreas. Selamat sore, Saudara Siska, dan selamat sore Tribuners di manapun berada. Andreas, kemarin Barreskrim sudah menyatakan telah menghentikan laporan dari TPUA karena tidak ada unsur pidana terkait dugaan ijazah palsu. Lalu bagaimana respons dari Jokowi dalam menanggapi hal tersebut, Andreas? Ya, pada siang tadi Jokowi mempersilahkan awak media untuk akhirnya bisa mewawancarai beliau terkait tanggapan atas hasil dari investigasi dari lapor Barreskrim Mabes Polri mengenai keaslian ijazah, di mana Jokowi memang tidak merespon cukup banyak terkait
keaslian yang telah dinyatakan oleh Mabes Polri tersebut. Jokowi hanya mengatakan memang itu ijazah asli miliknya yang dipertanyakan oleh banyak pihak. Namun demikian Jokowi mengatakan meski aduan yang dilayangkan ke tim TPUA ke Bareskrim telah gugur, namun dirinya enggan mencabut laporan yang dilakukan oleh Jokowi di Polda Metro Jaya terhadap 5 orang yang dilaporkan mengenai dugaan pencemaran nama baik, salah satunya adalah Roy Suryo. Demikian. Baik, Andreas, apakah tadi Jokowi juga menjelaskan apa yang jadi alasannya tetap melanjutkan laporan di Polda Metro Jaya? Secara eksplisit Jokowi mengatakan bahwa keinginannya untuk melanjutkan laporan di Polda Metro Jaya tak lain adalah untuk membuka tabir supaya informasi yang beredar mengenai dugaan ijazah palsu yang ditujukan kepada dirinya akhirnya terbuka. Hal itu dikatakan Jokowi bahwa memang dirinya ingin memberi informasi secara jelas-jelas kepada masyarakat yang saat ini menyoroti terkait polemik dugaan ijazah palsu yang ditujukan kepada dirinya. Baik, Andrea, saat ini proses gugatan di Pengadilan Negeri Solo juga masih berjalan dan juga Jokowi berulang kali menekankan akan memperlihatkan ijazah aslinya jika diminta di persidangan. Lalu apakah Jokowi sendiri berencana untuk datang ke persidangan, Andreas? Terkait rencana untuk datang ke persidangan baik di Pengadilan Negeri Solo maupun di Pengadilan Negeri Jakarta nantinya, Jokowi belum memastikan hal tersebut. Namun demikian Jokowi memastikan dalam persidangan nantinya apabila majelis hakim meminta dirinya untuk membuka atau menunjukkan secara langsung ijazah asli S1 dari Fakultas Kehutanan UGM tersebut, Jokowi menyatakan siap membuka ijazah atau menunjukkan ijazah asli miliknya. Baik, Andreas, lalu apa lagi yang disampaikan oleh Jokowi dalam tadi keterangannya kepada wartawan? Ada sejumlah hal yang diungkapkan oleh Jokowi, salah satunya terkait isu atau polemik bahwa mantan dosen atau bekas dosen Jokowi waktu duduk di jenjang perkuliahan, yaitu yang sempat beberapa waktu lalu jadi sorotan, yaitu Kasmujo atau dosen akademiknya waktu zaman kuliah disebut-sebut sebagai juga dosen pembimbing. Jokowi juga membantah bahwa Kasmujo adalah dosen pembimbing skripsi dirinya. Jokowi mengatakan bahwa dosen pembimbing skripsi waktu dirinya menempuh S1 di Fakultas Kehutanan adalah Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro, di mana Kasmujo sendiri diakui Jokowi hanya sebagai dosen pembimbing akademik. Selain itu juga awak media sempat juga menanyakan terkait tanggapan Jokowi atas pernyataan Megawati untuk menunjukkan agar Jokowi menunjukkan ijazah aslinya. Jokowi mengatakan akan melakukan hal tersebut ketika majelis hakim atau di persidangan meminta dirinya untuk menunjukkan ijazah aslinya. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Solo, Andreas Kris. Selamat bertugas kembali. Bapak izin menanggapi hasil dari Bareskrim kemarin sudah menyebut bahwa ijazah Bapak asli sendiri, tanggapannya seperti apa Bapak? Ya memang asli. Dengan sudah dibuktikan dari Bareskrim sendiri, harapannya seperti apa Pak? Karena memang beberapa masih belum puas dengan hasilnya itu. Kalau saya melihat di Bareskrim itu kan sangat detail sekali ya. Membandingkan ijazah asli saya dengan ijazah asli teman-teman saya ada. Kemudian juga foto-foto waktu KKN ada, foto-foto waktu wisuda ada semua. Kemudian foto-foto waktu naik ke gunung ada semua sebagai makalah. Detail sekali. Ada juga mengenai pengumuman waktu diterima
saat itu sebagai calon mahasiswa di Koran Kedaulatan Rakyat. Sangat detail sekali menurut saya. Ya memang asli. Sudah cukup membuktikan ya Pak dengan yang dinyatakan Baris Krim? Ya ini kan lembaga yang diminta oleh pengadu, ini kan aduan kan, beda lagi loh ya, yang Baris Krim itu aduan, ada aduan. Kalau yang di Polda Metro Jaya itu saya yang melaporkan, beda, tolong dibedakan itu. Kalau yang masih ada yang masih meragukan pengumuman dari Baris Krim itu sudah lama. Ya terus siapa lagi yang mau ya, memang tugasnya Baris Krim kan memang melakukan investigasi itu. Ya nanti di sidang lah. Ya. Berarti yang di Polda Metro Jaya tetap lanjut nih Pak? Gimana? Yang laporannya Bapak di Polda tetap lanjut? Ya sudah saya sampaikan kan, sebetulnya kan saya sedih kalau itu berlanjut ke tahapan berikutnya, tapi ya supaya sekali lagi supaya gamblang dan jelas gitu. Nanti ijazah asli akan saya buka di sidang pengadilan. Ya meskipun sudah dibawa ke Polda Metro Jaya, sudah dibawa ke Baris Krim, maka nanti akan saya buka di sidang pengadilan. Biar semuanya menjadi terang benderang. Kalau dari permintaan dari Ibu Megawati Pak yang meminta agar dibuka? Ya nanti akan saya buka di sidang pengadilan. Biar terang benderang semuanya. Ini polemik ijazah ini juga merembet tentang keabsahan skripsi Pak. Pak Jokowi juga dipertanyakan. Ya nanti kalau merembetnya kemana-mana ya nggak akan selesai-selesai. Skripsinya kan juga sudah, skripsi ini juga ada di perpustakaan Fakultas Kehutanan ada. Dulu kita menyerahkannya di bagian pengajaran, kan ada semua. Jadi cek lagi aja. Setelah ngecek ijazah, ngecek skripsi, nanti ngecek KTP, ngecek KK, ngecek SIM, semuanya diceki semuanya. Berarti ini tuh yang aduan sudah selesai di Baris Krim ya. Kalau untuk pelaporan Bapak yang terhadap mereka yang mempersoalkan biasanya baru Ya kan masih dalam proses, semuanya dalam proses. Yang di Polda Metro Jaya masih semuanya dalam proses. Kan baru memanggil saksi-saksi, baru mengumpulkan barang-barang bukti mestinya. Masih semuanya dalam proses hukum. Mungkin salah satu yang harapannya Bapak kan baru sudah dinyatakan ijazah asli, kemudian juga yang di Polda itu tetap lanjut. Harapan Bapak setelah ini Pak mungkin? Ya ini agar ini menjadi terang benderang semuanya, menjadi pembelajaran kita semuanya bahwa menyampaikan sesuatu, mengekspresikan sesuatu itu boleh-boleh saja. Berpendapat itu juga boleh-boleh saja. Mengkritik itu juga boleh-boleh saja. Tapi kan ada aturan mainnya, ada batasan-batasannya. Berdemokrasi itu juga oleh konstitusi juga diberikan ruang yang seluas-luasnya, tapi juga ada batasan-batasannya.
yang soal Pak Asmujo kemarin yang sempat berstatement kalau beliau bukan pembimbing skripsi. Sebenarnya Pak Asmujo ini Ya memang bukan pembimbing skripsi, Pak Kasmujo memang bukan pembimbing skripsi. Pembimbing skripsi saya itu adalah Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro. Nah, Pak Asmujo sendiri sebagai apa? ya pembimbing akademis. Terima kasih. Betul Bapak. Yakin? 57 enggak? Poin 5, poin 7 tadi. Udah, Pak, ini Pak, ini Pak, ada yang menyebut nama Bapak itu kalau Bapak punya nama Purwoko waktu lahir itu. Itu gimana tanggapan? saya kan waktu kecil kan ya nggak ngerti nama saya siapa, bahkan kayak yang jelas seingat saya nama kecil saat itu Mulyono karena sakit-sakitan, itu pun diceritain oleh orang tua bahwa namanya dulu Mulyono, kemudian karena sakit-sakitan diganti menjadi Joko Widodo. Udah tahu saya itu. Umur berapa itu Pak? Nggak tahu juga, tapi sebelum SD lah, sebelum SD. Bisa berganti Pak? Kok bisa berganti? Ditanya orang tua saya. Jadi yang Purwoko itu memang belum lalu ya? Belum. Nggak tahu. Dibetul dulu Pak. Siapa kok Purwoko? Nomornya juga. Reskrim Polri telah menghentikan penyelidikan laporan yang dibuat oleh Tim Pembela Ulama dan Aktivis atau TPUA terkait dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Dalam proses penyelidikan tersebut, polisi membandingkannya dengan dokumen yang dimiliki oleh teman-teman Jokowi. Selesai Barreskrim menyatakan ijazahnya asli, Jokowi menyatakan bahwa laporannya di Polda Metro Jaya tetap berjalan. Adapun Jokowi telah melaporkan 5 orang, termasuk Roy Suryo dan Dr. Tifa ke Polda Metro Jaya pada akhir April lalu. Kami saat ini sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Solo, Andreas Kris, yang akan memberikan laporan lengkapnya untuk Anda. Selamat sore, Andreas. Selamat sore, Saudara Siska, dan selamat sore Tribuners di manapun berada. Andreas, kemarin Barreskrim sudah menyatakan telah menghentikan laporan dari TPUA karena tidak ada unsur pidana terkait dugaan ijazah palsu. Lalu bagaimana respons dari Jokowi dalam menanggapi hal tersebut, Andreas? Ya, pada siang tadi Jokowi mempersilahkan awak media untuk akhirnya bisa mewawancarai beliau terkait tanggapan atas hasil dari investigasi dari lapor Barreskrim Mabes Polri mengenai keaslian ijazah, di mana Jokowi memang tidak merespon cukup banyak terkait keaslian yang telah dinyatakan oleh Mabes Polri tersebut. Jokowi hanya mengatakan memang itu ijazah asli miliknya yang dipertanyakan oleh banyak pihak. Namun demikian, Jokowi mengatakan meski aduan yang dilayangkan ke tim TPUA ke Barreskrim telah gugur, namun dirinya enggan mencabut laporan yang dilakukan oleh Jokowi di Polda Metro Jaya terhadap 5 orang yang dilaporkan mengenai dugaan pencemaran nama baik, salah satunya adalah Roy Suryo. Demikian. Baik, Andreas, apakah tadi Jokowi juga menjelaskan apa yang jadi alasannya tetap melanjutkan laporan di Polda Metro Jaya? Secara eksplisit Jokowi mengatakan bahwa keinginannya untuk melanjutkan laporan di Polda Metro Jaya tak lain adalah untuk membuka tabir supaya informasi yang beredar mengenai dugaan ijazah palsu yang ditujukan kepada dirinya akhirnya terbuka. Hal itu dikatakan Jokowi bahwa memang dirinya ingin memberi informasi secara jelas-jelas kepada masyarakat yang saat ini menyoroti terkait polemik dugaan ijazah palsu yang ditujukan kepada dirinya.
Baik, Andrea, saat ini proses gugatan di Pengadilan Negeri Solo juga masih berjalan dan juga Jokowi berulang kali menekankan akan memperlihatkan ijazah aslinya jika diminta di persidangan. Lalu apakah Jokowi sendiri berencana untuk datang ke persidangan, Andreas? Terkait rencana untuk datang ke persidangan baik di Pengadilan Negeri Solo maupun di Pengadilan Negeri Jakarta nantinya, Jokowi belum memastikan hal tersebut. Namun demikian, Jokowi memastikan dalam persidangan nantinya apabila majelis hakim meminta dirinya untuk membuka atau menunjukkan secara langsung ijazah asli S1 dari Fakultas Kehutanan UGM tersebut, Jokowi menyatakan siap membuka ijazah atau menunjukkan ijazah asli miliknya. Baik, Andreas, lalu apa lagi yang disampaikan oleh Jokowi dalam tadi keterangannya kepada wartawan? Ada sejumlah hal yang diungkapkan oleh Jokowi, salah satunya terkait isu atau polemik bahwa mantan dosen atau bekas dosen Jokowi waktu duduk di jenjang perkuliahan, yaitu yang sempat beberapa waktu lalu jadi sorotan, yaitu Kasmujo atau dosen akademiknya waktu zaman kuliah disebut-sebut sebagai juga dosen pembimbing. Jokowi juga membantah bahwa Kasmujo adalah dosen pembimbing skripsi dirinya. Jokowi mengatakan bahwa dosen pembimbing skripsi waktu dirinya menempuh S1 di Fakultas Kehutanan adalah Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro, di mana Kasmujo sendiri diakui Jokowi hanya sebagai dosen pembimbing akademik. Selain itu juga awak media sempat juga menanyakan terkait tanggapan Jokowi atas pernyataan Megawati untuk menunjukkan agar Jokowi menunjukkan ijazah aslinya. Jokowi mengatakan akan melakukan hal tersebut ketika majelis hakim atau di persidangan meminta dirinya untuk menunjukkan ijazah aslinya. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Solo, Andreas Kris. Selamat bertugas kembali. Bapak izin menanggapi hasil dari Bareskrim kemarin sudah menyebut bahwa ijazah Bapak asli sendiri, tanggapannya seperti apa Bapak? Ya memang asli. Dengan sudah dibuktikan dari Bareskrim sendiri, harapannya seperti apa Pak? Karena memang beberapa masih belum puas dengan hasilnya itu. Kalau saya melihat di Bareskrim itu kan sangat detail sekali ya. Membandingkan ijazah asli saya dengan ijazah asli teman-teman saya ada. Kemudian juga foto-foto waktu KKN ada, foto-foto waktu wisuda ada semua. Kemudian foto-foto waktu naik ke gunung ada semua sebagai mapalah. Detail sekali. Ada juga mengenai pengumuman waktu diterima saat itu sebagai calon mahasiswa di Koran Kedaulatan Rakyat. Sangat detail sekali menurut saya. Ya memang asli. Sudah cukup membuktikan ya Pak dengan yang dinyatakan Bareskrim? Ya ini kan lembaga yang diminta oleh pengadu, ini kan aduan kan, beda lagi loh ya, yang Bareskrim itu aduan, ada aduan. Kalau yang di Polda Metro Jaya itu saya yang melaporkan, beda, tolong dibedakan itu. Kalau yang masih ada yang masih meragukan pengumuman dari Bareskrim itu sudah lama. Ya terus siapa lagi yang mau ya, memang tugasnya Bareskrim kan memang melakukan investigasi itu. Ya nanti di sidang lah. Berarti yang di Polda Metro Jaya tetap lanjut nih Pak?
Gimana? Yang laporannya Bapak di Polda tetap lanjut. Ya sudah saya sampaikan kan, sebetulnya kan saya sedih kalau itu berlanjut ke tahapan berikutnya, tapi ya supaya sekali lagi supaya gamblang dan jelas gitu. Nanti ijazah asli akan saya buka di sidang pengadilan. Ya meskipun sudah dibawa ke Polda Metro Jaya, sudah dibawa ke Bareskrim, maka nanti akan saya buka di sidang pengadilan. Biar semuanya menjadi terang benderang. Kalau dari permintaan dari Ibu Megawati Pak yang meminta agar dibuka. Ya nanti akan saya buka di sidang pengadilan. Biar terang benderang semuanya. Ini polemik ijazah ini juga merembet tentang keabsahan skripsi Pak. Pak Jokowi juga dipertanyakan. Ya nanti kalau merembetnya kemana-mana ya nggak akan selesai-selesai. Skripsinya kan juga sudah, skripsi ini juga ada di perpustakaan Fakultas Kehutanan ada. Dulu kita menyerahkannya di bagian pengajaran, kan ada semua. Jadi cek lagi aja. Setelah ngecek ijazah, ngecek skripsi, nanti ngecek KTP, ngecek KK, ngecek SIM, semuanya diceki semuanya. Berarti ini tuh yang aduan sudah selesai di Bareskrim ya. Kalau untuk laporan Bapak yang terhadap mereka yang mempersoalkan biasanya baru Ya kan masih dalam proses, semuanya dalam proses. Yang di Polda Metro Jaya masih semuanya dalam proses. Kan baru memanggil saksi-saksi, baru mengumpulkan barang-barang bukti mestinya. Masih semuanya dalam proses hukum. Mungkin salah satunya adalah harapannya Bapak kan baru sudah dinyatakan ijazah asli, kemudian juga yang di Polda itu tetap lanjut. Harapan Bapak setelah ini Pak mungkin Ya ini agar ini menjadi terang benderang semuanya, menjadi pembelajaran kita semuanya bahwa menyampaikan sesuatu, mengekspresikan sesuatu itu boleh-boleh saja. Berpendapat itu juga boleh-boleh saja. Mengkritik itu juga boleh-boleh saja. Tapi kan ada aturan mainnya, ada batasan-batasannya. Berdemokrasi itu juga oleh konstitusi juga diberikan ruang yang seluas-luasnya, tapi juga ada batasan-batasannya. Yang Pak Kasmujo kemarin yang sempat berstatement kalau beliau bukan pembimbing skripsi. Sebenarnya Pak Kasmujo ini Ya memang bukan pembimbing skripsi, Pak Kasmujo memang bukan pembimbing skripsi. Pembimbing skripsi saya itu adalah Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro. Nah, Pak Kasmujo sendiri sebagai apa? ya pembimbing akademis. Terima kasih. Turun Bapak. Yakin? 57 enggak? Poin 5, poin 7 tadi. Udah. Pak, ini Pak, ini ada apa ini Pak? Ini Pak, ada yang menyebut nama Bapak itu kalau Bapak punya nama Purwoko waktu lahir itu. Itu gimana Pak? Saya kan waktu kecil kan ya nggak ngerti nama saya siapa, bahkan kayak yang jelas seingat saya nama kecil saat itu Mulyono karena sakit-sakitan, itu pun diceritain oleh orang tua bahwa namanya dulu Mulyono, kemudian karena sakit-sakitan diganti menjadi Joko Widodo. Udah tahu saya itu. Umur berapa itu Pak? Nggak tahu juga, tapi sebelum SD lah. Sebelum SD. Bisa berganti Pak?
bisa bergabung? Ditanya orang tua saya. Jadi yang Purwoko itu memang belum lalu ya? Belum. Lupa. Dihitung dulu Pak. Siapa kok Purwoko? Namanya juga. Reskrim Polri telah menghentikan penyelidikan laporan yang dibuat oleh Tim Pembela Ulama dan Aktivis atau TPUA terkait dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Dalam proses penyelidikan tersebut, polisi membandingkannya dengan dokumen yang dimiliki oleh teman-teman Jokowi. Selesai Barreskrim menyatakan ijazahnya asli, Jokowi menyatakan bahwa laporannya di Polda Metro Jaya tetap berjalan. Adapun Jokowi telah melaporkan 5 orang, termasuk Roy Suryo dan Dr. Tifa ke Polda Metro Jaya pada akhir April lalu. Kami saat ini sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Solo, Andreas Kris, yang akan memberikan laporan lengkapnya untuk Anda. Selamat sore, Andreas. Selamat sore, Saudara Siska, dan selamat sore Tribuners dimanapun berada. Andreas, kemarin Barreskrim sudah menyatakan telah menghentikan laporan dari TPUA karena tidak ada unsur pidana terkait dugaan ijazah palsu. Lalu bagaimana respons dari Jokowi dalam menanggapi hal tersebut, Andreas? Ya, pada siang tadi Jokowi mempersilahkan awak media untuk akhirnya bisa mewawancarai beliau terkait tanggapan atas hasil dari investigasi dari lapor Barreskrim Mabes Polri mengenai keaslian ijazah, di mana Jokowi memang tidak merespon cukup banyak terkait keaslian yang telah dinyatakan oleh Mabes Polri tersebut. Jokowi hanya mengatakan memang itu ijazah asli miliknya yang dipertanyakan oleh banyak pihak. Namun demikian, Jokowi mengatakan meski aduan yang dilayangkan ke tim TPUA ke Barreskrim telah gugur, namun dirinya enggan mencabut laporan yang dilakukan oleh Jokowi di Polda Metro Jaya terhadap 5 orang yang dilaporkan mengenai dugaan pencemaran nama baik, salah satunya adalah Roy Suryo. Demikian. Baik, Andreas, apakah tadi Jokowi juga menjelaskan apa yang jadi alasannya tetap melanjutkan laporan di Polda Metro Jaya? Secara eksplisit Jokowi mengatakan bahwa keinginannya untuk melanjutkan laporan di Polda Metro Jaya tak lain adalah untuk membuka tabir supaya informasi yang beredar mengenai dugaan ijazah palsu yang ditujukan kepada dirinya akhirnya terbuka. Hal itu dikatakan Jokowi bahwa memang dirinya ingin memberi informasi secara jelas-jelas kepada masyarakat yang saat ini menyoroti terkait polemik dugaan ijazah palsu yang ditujukan kepada dirinya. Baik, Andrea, saat ini proses gugatan di Pengadilan Negeri Solo juga masih berjalan dan juga Jokowi berulang kali menekankan akan memperlihatkan ijazah aslinya jika diminta di persidangan. Lalu apakah Jokowi sendiri berencana untuk datang ke persidangan, Andreas? Terkait rencana untuk datang ke persidangan baik di Pengadilan Negeri Solo maupun di Pengadilan Negeri Jakarta nantinya, Jokowi belum memastikan hal tersebut. Namun demikian, Jokowi memastikan dalam persidangan nantinya apabila majelis hakim meminta dirinya untuk membuka atau menunjukkan secara langsung ijazah asli S1 dari Fakultas Kehutanan UGM tersebut, Jokowi menyatakan siap membuka ijazah atau menunjukkan ijazah asli miliknya. Baik, Andreas, lalu apa lagi yang disampaikan oleh Jokowi dalam tadi keterangannya kepada wartawan? Ada sejumlah hal yang diungkapkan oleh Jokowi, salah satunya terkait isu atau polemik bahwa mantan dosen atau bekas dosen Jokowi waktu duduk di jenjang perkuliahan, yaitu yang sempat beberapa waktu lalu jadi sorotan, yaitu Kasmujo atau dosen akademiknya waktu zaman kuliah disebut-sebut sebagai juga dosen pembimbing. Jokowi juga membantah bahwa Kasmujo adalah dosen pembimbing skripsi dirinya. Jokowi mengatakan bahwa dosen pembimbing skripsi waktu dirinya menempuh
S1 di Fakultas Kehutanan adalah Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro, di mana Kasmujo sendiri diakui Jokowi hanya sebagai dosen pembimbing akademik. Selain itu juga awak media sempat juga menanyakan terkait tanggapan Jokowi atas atas pernyataan Megawati untuk menunjukkan agar Jokowi menunjukkan ijazah aslinya. Jokowi mengatakan akan melakukan hal tersebut ketika majelis hakim atau di persidangan meminta dirinya untuk menunjukkan ijazah aslinya. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Solo, Andreas Kris. Selamat bertugas kembali. Bapak izin menanggapi hasil dari Bareskrim kemarin sudah menyebut bahwa ijazah Bapak asli sendiri, tanggapannya seperti apa Bapak? Ya memang asli. Dengan sudah dibuktikan dari Bareskrim sendiri, harapannya seperti apa Pak? Karena memang beberapa masih belum puas dengan hasilnya itu. Kalau saya melihat di Bareskrim itu kan sangat detail sekali ya. Membandingkan ijazah asli saya dengan ijazah asli teman-teman saya ada. Kemudian juga foto-foto waktu KKN ada, foto-foto waktu wisuda ada semua. Kemudian foto-foto waktu naik ke gunung ada semua sebagai mapalah. Detail sekali. Ada juga mengenai pengumuman waktu diterima saat itu sebagai calon mahasiswa di Koran Kedaulatan Rakyat. Sangat detail sekali menurut saya. Ya memang asli. Sudah cukup membuktikan ya Pak dengan yang dinyatakan Bareskrim? Ya ini kan lembaga yang diminta oleh pengadu, ini kan aduan kan, beda lagi loh ya, yang Bareskrim itu aduan, ada aduan. Kalau yang di Polda Metro Jaya itu saya yang melaporkan, beda, tolong dibedakan itu. Kalau yang masih ada yang masih meragukan pengumuman dari Bareskrim itu sudah lama. Ya terus siapa lagi yang mau memang tugasnya Bareskrim kan memang melakukan investigasi itu. Ya nanti di sidang lah. Ya. Berarti yang di Polda Metro Jaya tetap lanjut nih Pak? Gimana? Yang laporannya Bapak di Polda tetap lanjut? Ya sudah saya sampaikan kan, sebetulnya kan saya sedih kalau itu berlanjut ke tahapan berikutnya, tapi ya supaya sekali lagi supaya gamblang dan jelas gitu. Nanti ijazah asli akan saya buka di sidang pengadilan. Ya meskipun sudah dibawa ke Polda Metro Jaya, sudah dibawa ke Bareskrim, maka nanti akan saya buka di sidang pengadilan. Biar semuanya menjadi terang benderang. Kalau dari permintaan dari Ibu Megawati Pak yang meminta agar dibuka? Ya nanti akan saya buka di sidang pengadilan. Biar terang benderang semuanya. Ini polemik ijazah ini juga merembet tentang keabsahan skripsi Pak. Pak Jokowi juga dipertanyakan. Ya nanti kalau merembetnya kemana-mana ya nggak akan selesai-selesai. Skripsinya kan juga sudah, skripsi ini juga ada di perpustakaan Fakultas Kehutanan ada. Dulu kita menyerahkannya di bagian pengajaran, kan ada semua. Jadi cek lagi aja.
Setelah ngecek ijazah, ngecek skripsi, nanti ngecek KTP, ngecek KK, ngecek SIM, semuanya diceki semuanya. Berarti ini tuh yang aduan sudah selesai di Barreskrim ya. Kalau untuk pelaporan Bapak yang terhadap mereka yang mempersoalkan biasanya baru Ya kan masih dalam proses, semuanya dalam proses. Yang di Polda Metro Jaya masih semuanya dalam proses. Kan baru memanggil saksi-saksi, baru mengumpulkan barang-barang bukti mestinya. Masih semuanya dalam proses hukum. mungkin salah satunya adalah harapannya Bapak kan baru sudah dinyatakan jadi asli, kemudian juga yang di Polda itu terlanjut. Harapan Bapak setelah ini Pak mungkin Ya ini agar ini menjadi terang benderang semuanya, menjadi pembelajaran kita semuanya bahwa menyampaikan sesuatu, mengekspresikan sesuatu itu boleh-boleh saja. Berpendapat itu juga boleh-boleh saja. Mengkritik itu juga boleh-boleh saja. Tapi kan ada aturan mainnya, ada batasan-batasannya. Berdemokrasi itu juga oleh konstitusi juga diberikan ruang yang seluas-luasnya, tapi juga ada batasan-batasannya. Yang soal Pak Mas Mujo kemarin yang sempat berstatement kalau beliau bukan pembimbing skripsi. Sebenarnya Pak Mas Mujo ini Ya memang bukan pembimbing skripsi, Pak Kasem Mujo memang bukan pembimbing skripsi. Pembimbing skripsi saya itu adalah Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro. Nah, Pak Kasmujo sendiri sebagai apa? ya pembimbing akademis. Terima kasih. Turun Bapak. Yakin? 57 enggak? Poin 5, poin 7 tadi. Udah. Pak, ini Pak, ini ada yang menyebut nama Bapak itu kalau Bapak punya nama Purwoko waktu lahir itu. Itu gimana teman? Saya kan waktu kecil kan ya nggak ngerti nama saya siapa, bahkan kayak yang jelas seingat saya nama kecil saat itu Mulyono karena sakit-sakitan, itu pun diceritain oleh orang tua bahwa namanya dulu Mulyono, kemudian karena sakit-sakitan diganti menjadi Joko Widodo. Udah tahu saya itu. Umur berapa itu Pak? Nggak tahu juga, tapi sebelum SD lah, sebelum SD. Bisa berganti Pak? Kok bisa berganti? Ditanya orang tua saya. Jadi yang Purwoko itu memang belum lalu ya? Belum. Nggak tahu. Dihitung dulu Pak. Siapa kok Purwoko? Nomornya juga. Reskrim Polri telah menghentikan penyelidikan laporan yang dibuat oleh Tim Pembela Ulama dan Aktivis atau TPUA terkait dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Dalam proses penyelidikan tersebut, polisi membandingkannya dengan dokumen yang dimiliki oleh teman-teman Jokowi. Selesai Barreskrim menyatakan ijazahnya asli, Jokowi menyatakan bahwa laporannya di Polda Metro Jaya tetap berjalan. Adapun Jokowi telah melaporkan 5 orang, termasuk Roy Suryo dan Dr. Tifa ke Polda Metro Jaya pada akhir April lalu. Kami saat ini sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Solo, Andreas Kris, yang akan memberikan laporan lengkapnya untuk Anda. Selamat sore, Andreas. Selamat sore, Saudara Siska, dan selamat sore Tribuners di manapun berada. Andreas, kemarin Barreskrim sudah menyatakan telah menghentikan laporan dari TPUA karena tidak ada unsur pidana terkait dugaan ijazah palsu. Lalu bagaimana respons dari Jokowi dalam menanggapi hal tersebut, Andreas? Ya, pada siang tadi Jokowi mempersilahkan awak media untuk akhirnya bisa mewawancarai beliau terkait tanggapan atas
eh, hasil dari investigasi dari Lapor Bareskrim Mabes Polri mengenai keaslian ijazah, di mana Jokowi memang tidak merespon cukup banyak terkait keaslian yang telah dinyatakan oleh Mabes Polri tersebut. Jokowi hanya mengatakan memang itu ijazah asli miliknya yang dipertanyakan oleh banyak pihak. Namun demikian, Jokowi mengatakan meski aduan yang dilayangkan ke tim TPUA, ke Bareskrim telah gugur, namun dirinya enggan mencabut laporan yang dilakukan oleh Jokowi di Polda Metro Jaya terhadap 5 orang yang dilaporkan mengenai dugaan pencemaran nama baik, salah satunya adalah Roy Suryo. Demikian. Baik, Andreas, apakah tadi Jokowi juga menjelaskan apa yang jadi alasannya tetap melanjutkan laporan di Polda Metro Jaya? Secara eksplisit Jokowi mengatakan bahwa keinginannya untuk melanjutkan laporan di Polda Metro Jaya tak lain adalah untuk membuka tabir supaya informasi yang beredar mengenai dugaan ijazah palsu yang ditujukan kepada dirinya akhirnya terbuka. Hal itu dikatakan Jokowi bahwa memang dirinya ingin memberi informasi secara jelas-jelas kepada masyarakat yang saat ini menyoroti terkait polemik dugaan ijazah palsu yang ditujukan kepada dirinya. Baik, Andrea, saat ini proses gugatan di Pengadilan Negeri Solo juga masih berjalan dan juga Jokowi berulang kali menekankan akan memperlihatkan ijazah aslinya jika diminta di persidangan. Lalu apakah Jokowi sendiri berencana untuk datang ke persidangan, Andreas? Terkait rencana untuk datang ke persidangan baik di Pengadilan Negeri Solo maupun di Pengadilan Negeri Jakarta nantinya, Jokowi belum memastikan hal tersebut. Namun demikian, Jokowi memastikan dalam persidangan nantinya apabila majelis hakim meminta dirinya untuk membuka atau menunjukkan secara langsung ijazah asli S1 dari Fakultas Kehutanan UGM tersebut, Jokowi menyatakan siap membuka ijazah atau menunjukkan ijazah asli miliknya. Baik, Andreas, lalu apa lagi yang disampaikan oleh Jokowi dalam tadi keterangannya kepada wartawan? Ada sejumlah hal yang diungkapkan oleh Jokowi, salah satunya terkait isu atau polemik bahwa mantan dosen atau bekas dosen Jokowi waktu duduk di jenjang perkuliahan, yaitu yang sempat beberapa waktu lalu jadi sorotan, yaitu Kasmujo atau dosen akademiknya waktu zaman kuliah disebut-sebut sebagai juga dosen pembimbing. Jokowi juga membantah bahwa Kasmujo adalah dosen pembimbing skripsi dirinya. Jokowi mengatakan bahwa dosen pembimbing skripsi waktu dirinya menempuh S1 di Fakultas Kehutanan adalah Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro, di mana Kasmujo sendiri diakui Jokowi hanya sebagai dosen pembimbing akademik. Selain itu juga awak media sempat juga menanyakan terkait tanggapan Jokowi atas pernyataan Megawati untuk menunjukkan agar Jokowi menunjukkan ijazah aslinya. Jokowi mengatakan akan melakukan hal tersebut ketika majelis hakim atau di persidangan meminta dirinya untuk menunjukkan ijazah aslinya. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Solo, Andreas Kris. Selamat bertugas kembali. Bapak izin menanggapi hasil dari Bareskrim kemarin sudah menyebut bahwa ijazah Bapak asli sendiri, tanggapannya seperti apa Bapak? Ya memang asli. Dengan sudah dibuktikan dari Bareskrim sendiri, harapannya seperti apa Pak? Karena memang beberapa masih belum puas dengan hasilnya itu. Kalau saya melihat di Bareskrim itu kan sangat detail sekali ya. Membandingkan ijazah asli saya dengan ijazah asli teman-teman saya ada. Kemudian juga foto-foto waktu KKN ada, foto-foto waktu wisuda ada semua. Kemudian foto-foto waktu naik ke gunung ada semua sebagai makalah.
detail sekali. Ada juga mengenai pengumuman waktu diterima saat itu sebagai calon mahasiswa di Koran Kedaulatan Rakyat. Sangat detail sekali menurut saya. Ya memang asli. Sudah cukup membuktikan ya Pak dengan yang dinyatakan Baris Krim? Ya ini kan lembaga yang diminta oleh pengadu, ini kan aduan kan, beda lagi loh ya, yang Baris Krim itu aduan, ada aduan. Kalau yang di Polda Metro Jaya itu saya yang melaporkan, beda, tolong dibedakan itu. Kalau yang masih ada yang masih meragukan pengumuman dari Baris Krim itu sudah lama. Ya terus siapa lagi yang mau memang tugasnya Baris Krim kan memang melakukan investigasi itu. Ya nanti di sidang lah. Ya. Berarti yang di Polda Metro Jaya tetap lanjut nih Pak? Gimana? Yang laporannya Bapak di Polda tetap lanjut? Ya sudah saya sampaikan kan, sebetulnya kan saya sedih kalau itu berlanjut ke tahapan berikutnya, tapi ya supaya sekali lagi supaya gamblang dan jelas itu, nanti ijazah asli akan saya buka di sidang pengadilan. Ya meskipun sudah dibawa ke Polda Metro Jaya, sudah dibawa ke Baris Krim, maka nanti akan saya buka di sidang pengadilan. Biar semuanya menjadi terang benderang. Kalau dari permintaan dari Ibu Megawati Pak yang meminta agar dibuka? Ya nanti akan saya buka di sidang pengadilan. Biar terang benderang semuanya. Ini polemik ijazah ini juga merembet tentang keabsahan skripsi Pak. Pak Jokowi juga dipertanyakan. Ya nanti kalau merembetnya kemana-mana ya nggak akan selesai-selesai. Skripsinya kan juga sudah, skripsi ini juga ada di perpustakaan Fakultas Kehutanan ada. Dulu kita menyerahkannya di bagian pengajaran, kan ada semua. Jadi cek lagi aja. Setelah ngecek ijazah, ngecek skripsi, nanti ngecek KTP, ngecek KK, ngecek SIM, semuanya diceki semuanya. Berarti ini tuh yang aduan sudah selesai di Baris Krim ya? Kalau untuk pelaporan Bapak yang terhadap mereka yang mempersoalkan biasanya baru? Ya kan masih dalam proses, semuanya dalam proses. Yang di Polda Metro Jaya masih semuanya dalam proses. Kan baru memanggil saksi-saksi, baru mengumpulkan barang-barang bukti mestinya. Masih semuanya dalam proses hukum. Mungkin salah satu yang berhadapannya merupakan baru dinyatakan ijazah asli, kemudian juga yang di Polda itu tetap lanjut. Harapan Bapak setelah ini Pak? Ya ini agar ini menjadi terang benderang semuanya, menjadi pembelajaran kita semuanya bahwa menyampaikan sesuatu, mengekspresikan sesuatu itu boleh-boleh saja. Berpendapat itu juga boleh-boleh saja. Mengkritik itu juga boleh-boleh saja. Tapi kan ada aturan mainnya, ada batasan-batasannya. Berdemokrasi itu juga oleh konstitusi juga
diberikan ruang yang seluas-luasnya, tapi juga ada batasan-batasannya. Yang soal Pak Kasmujo kemarin yang sempat berstatement kalau beliau bukan pembimbing skripsi, sebenarnya Pak Kasmujo ini Ya memang bukan pembimbing skripsi, Pak Kasmujo memang bukan pembimbing skripsi. Pembimbing skripsi saya itu adalah Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro. Nah, Kalau Pak Kasmujo sendiri sebagai apa? ya pembimbing akademis. Terima kasih. Turun Bapak. Yakin? 57 enggak? Poin 5, poin 7 tadi. Udah. Pak, ini Pak, ini Pak, ada yang menyebut nama Bapak itu kalau Bapak punya nama Purwoko waktu lahir itu. Itu gimana teman? Saya kan waktu kecil kan ya nggak ngerti nama saya siapa, bahkan kayak yang jelas seingat saya nama kecil saat itu Mulyono karena sakit-sakitan, itu pun diceritain oleh orang tua bahwa namanya dulu Mulyono, kemudian karena sakit-sakitan diganti menjadi Joko Widodo. Udah tahu saya itu. Umur berapa itu Pak? Nggak tahu juga, tapi sebelum SD lah, sebelum SD. Bisa berganti Pak? Kok bisa berganti? Ditanya orang tua saya. Jadi yang Purwoko itu memang belum lalu ya? Belum. Nggak tahu. Diikutin dulu Pak. Siapa kok Purwoko? Nomornya juga. Reskrim Polri telah menghentikan penyelidikan laporan yang dibuat oleh Tim Pembela Ulama dan Aktivis atau TPUA terkait dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Dalam proses penyelidikan tersebut, polisi membandingkannya dengan dokumen yang dimiliki oleh teman-teman Jokowi. Selesai Barreskrim menyatakan ijazahnya asli, Jokowi menyatakan bahwa laporannya di Polda Metro Jaya tetap berjalan. Adapun Jokowi telah melaporkan 5 orang, termasuk Roy Suryo dan Dr. Tifa ke Polda Metro Jaya pada akhir April lalu. Kami saat ini sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Solo, Andreas Kris, yang akan memberikan laporan lengkapnya untuk Anda. Selamat sore, Andreas. Selamat sore, Saudara Siska, dan selamat sore Tribuners dimanapun berada. Andreas, kemarin Barreskrim sudah menyatakan telah menghentikan laporan dari TPUA karena tidak ada unsur pidana terkait dugaan ijazah palsu. Lalu bagaimana respons dari Jokowi dalam menanggapi hal tersebut, Andreas? Ya, pada siang tadi Jokowi mempersilahkan awak media untuk akhirnya bisa mewawancarai beliau terkait tanggapan atas hasil dari investigasi dari lapor Barreskrim Mabes Polri mengenai keaslian ijazah, di mana Jokowi memang tidak merespon cukup banyak terkait keaslian yang telah dinyatakan oleh Mabes Polri tersebut. Jokowi hanya mengatakan memang itu ijazah asli miliknya yang dipertanyakan oleh banyak pihak. Namun demikian, Jokowi mengatakan meski aduan yang dilayangkan ke tim TPUA ke Barreskrim telah gugur, namun dirinya enggan mencabut laporan yang dilakukan oleh Jokowi di Polda Metro Jaya terhadap 5 orang yang dilaporkan mengenai dugaan pencemaran nama baik, salah satunya adalah Roy Suryo. Demikian. Baik, Andreas, apakah tadi Jokowi juga menjelaskan apa yang jadi alasannya tetap melanjutkan laporan di Polda Metro Jaya? Secara eksplisit Jokowi mengatakan bahwa keinginannya untuk melanjutkan laporan di Polda Metro Jaya tak lain adalah untuk membuka tabir supaya informasi yang beredar mengenai dugaan ijazah palsu yang ditujukan kepada dirinya akhirnya terbuka. Hal itu dikatakan Jokowi bahwa memang dirinya ingin memberi informasi secara jelas-jelas kepada masyarakat yang saat ini menyoroti terkait polemik ijazah
dugaan ijazah palsu yang ditujukan kepada dirinya. Baik, Andrea, saat ini proses gugatan di Pengadilan Negeri Solo juga masih berjalan dan juga Jokowi berulang kali menekankan akan memperlihatkan ijazah aslinya jika diminta di persidangan. Lalu apakah Jokowi sendiri berencana untuk datang ke persidangan, Andreas? Terkait rencana untuk datang ke persidangan baik di Pengadilan Negeri Solo maupun di Pengadilan Negeri Jakarta nantinya, Jokowi belum memastikan hal tersebut. Namun demikian, Jokowi memastikan dalam persidangan nantinya apabila majelis hakim meminta dirinya untuk membuka atau menunjukkan secara langsung ijazah asli S1 dari Fakultas Kehutanan UGM tersebut, Jokowi menyatakan siap membuka ijazah atau menunjukkan ijazah asli miliknya. Baik, Andreas, lalu apa lagi yang disampaikan oleh Jokowi dalam tadi keterangannya kepada wartawan? Ada sejumlah hal yang diungkapkan oleh Jokowi, salah satunya terkait isu atau polemik bahwa mantan dosen atau bekas dosen Jokowi waktu duduk di jenjang perkuliahan, yaitu yang sempat beberapa waktu lalu jadi sorotan, yaitu Kasmujo atau dosen akademiknya waktu zaman kuliah disebut-sebut sebagai juga dosen pembimbing. Jokowi juga membantah bahwa Kasmujo adalah dosen pembimbing skripsi dirinya. Jokowi mengatakan bahwa dosen pembimbing skripsi waktu dirinya menempuh S1 di Fakultas Kehutanan adalah Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro, di mana Kasmujo sendiri diakui Jokowi hanya sebagai dosen pembimbing akademik. Selain itu juga awak media sempat juga menanyakan terkait tanggapan Jokowi atas pernyataan Megawati untuk menunjukkan agar Jokowi menunjukkan ijazah aslinya. Jokowi mengatakan akan melakukan hal tersebut ketika majelis hakim atau di persidangan meminta dirinya untuk menunjukkan ijazah aslinya. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Solo, Andreas Kris. Selamat bertugas kembali. Bapak izin menanggapi hasil dari Bareskrim kemarin sudah menyebut bahwa ijazah Bapak asli sendiri, tanggapannya seperti apa Bapak? Ya memang asli. Dengan sudah dibuktikan dari Bareskrim sendiri, harapannya seperti apa Pak? Karena memang beberapa masih belum puas dengan hasilnya itu. Kalau saya melihat di Bareskrim itu kan sangat detail sekali ya. Membandingkan ijazah asli saya dengan ijazah asli teman-teman saya ada. Kemudian juga foto-foto waktu KKN ada, foto-foto waktu wisuda ada semua. Kemudian foto-foto waktu naik ke gunung ada semua sebagai makalah. Detail sekali. Ada juga mengenai pengumuman waktu diterima saat itu sebagai calon mahasiswa di Koran Kedaulatan Rakyat. Sangat detail sekali menurut saya. Ya memang asli. Sudah cukup membuktikan ya Pak dengan yang dinyatakan Bareskrim? Ya ini kan lembaga yang diminta oleh pengadu. Ini kan aduan kan. Beda lagi loh ya, yang Bareskrim itu aduan. Ada aduan. Kalau yang di Polda Metro Jaya itu saya yang melaporkan. Beda, tolong dibedakan itu. Kalau yang masih ada yang masih melakukan pengumuman dari Bareskrim itu sudah lama. Ya terus siapa lagi yang mau memang tugasnya Bareskrim kan memang melakukan investigasi itu. Ya nanti di sidang lah.
Berarti yang di Polda Metro Jaya tetap lanjut nih Pak? Gimana? Yang laporannya Bapak di Polda tetap lanjut? Ya sudah saya sampaikan kan, sebetulnya kan saya sedih kalau itu berlanjut ke tahapan berikutnya, tapi ya supaya sekali lagi supaya gamblang dan jelas gitu. Nanti ijazah asli akan saya buka di sidang pengadilan. Ya meskipun sudah dibawa ke Polda Metro Jaya, sudah dibawa ke Barreskrim, maka nanti akan saya buka di sidang pengadilan. Biar semuanya menjadi terang benderang. Kalau dari permintaan dari Ibu Megawati Pak yang meminta agar dibuka, Ya nanti akan saya buka di sidang pengadilan. Biar terang benderang semuanya. Ini polemik ijazah ini juga merembet tentang keabsahan skripsi Pak. Pak Jokowi juga dipertanyakan. Ya nanti kalau merembetnya kemana-mana ya nggak akan selesai-selesai. Skripsinya kan juga sudah, skripsi ini juga ada di perpustakaan Fakultas Kehutanan ada. Dulu kita menyerahkannya di bagian pengajaran, kan ada semua. Jadi cek lagi aja. Setelah ngecek ijazah, ngecek skripsi, nanti ngecek KTP, ngecek KK, ngecek SIM, semuanya diceki semuanya. berarti ini tuh yang aduan sudah selesai di Barreskrim ya. Kalau untuk pelaporan Bapak yang terhadap mereka yang mempersoalkan biasanya baru Ya kan masih dalam proses, semuanya dalam proses. Yang di Polda Metro Jaya masih semuanya dalam proses. Kan baru memanggil saksi-saksi, baru mengumpulkan barang-barang bukti mestinya. Masih semuanya dalam proses hukum. mungkin salah satunya adalah harapannya Bapak kan baru sudah dinyatakan ijazah asli, kemudian juga yang di Polda itu tetap lanjut. Harapan Bapak setelah ini Pak mungkin Ya ini agar ini menjadi terang benderang semuanya, menjadi pembelajaran kita semuanya bahwa menyampaikan sesuatu, mengekspresikan sesuatu itu boleh-boleh saja. Berpendapat itu juga boleh-boleh saja. Mengkritik itu juga boleh-boleh saja. Tapi kan ada aturan mainnya, ada batasan-batasannya. Berdemokrasi itu juga oleh konstitusi juga diberikan ruang yang seluas-luasnya, tapi juga ada batasan-batasannya. Yang soal Pak Kasmujo kemarin yang sempat berstatement kalau beliau bukan pembimbing skripsi. Sebenarnya Pak Kasmujo ini Ya memang bukan pembimbing skripsi, Pak Kasmujo memang bukan pembimbing skripsi. Pembimbing skripsi saya itu adalah Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro. Nah, Pak Kasmujo sendiri sebagai apa? ya pembimbing akademis. Terima kasih. Turun Bapak. Yakin? 57 enggak? Poin 5, poin 7 tadi. Udah. Pak, ini Pak, ini ada yang menyebut nama Bapak itu kalau Bapak punya nama Purwoko waktu lahir itu. Itu gimana teman? Saya kan waktu kecil kan ya nggak ngerti nama saya siapa, bahkan kayak yang jelas seingat saya nama kecil saat itu Mulyono karena sakit-sakitan, itu pun diceritain oleh orang tua bahwa namanya dulu Mulyono, kemudian karena sakit-sakitan diganti menjadi Joko Widodo. Udah tahu saya itu. Umur berapa itu Pak? Nggak tahu juga, tapi sebelum
SD lah, sebelum SD. Bisa berganti Pak? Kok bisa berganti? Ditanya orang tua saya. Jadi yang Purwoko itu memang belum lalu ya? Belum. Enggak. Dibutuhin dulu Pak. Siapa kok Purwoko? Namanya juga. Reskrim Polri telah menghentikan penyelidikan laporan yang dibuat oleh Tim Pembela Ulama dan Aktivis atau TPUA terkait dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Dalam proses penyelidikan tersebut, polisi membandingkannya dengan dokumen yang dimiliki oleh teman-teman Jokowi. Selesai Barreskrim menyatakan ijazahnya asli, Jokowi menyatakan bahwa laporannya di Polda Metro Jaya tetap berjalan. Adapun Jokowi telah melaporkan 5 orang, termasuk Roy Suryo dan Dr. Tifa ke Polda Metro Jaya pada akhir April lalu. Kami saat ini sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Solo, Andreas Kris, yang akan memberikan laporan lengkapnya untuk Anda. Selamat sore, Andreas. Selamat sore, Saudara Siska, dan selamat sore Tribuners di manapun berada. Andreas, kemarin Barreskrim sudah menyatakan telah menghentikan laporan dari TPUA karena tidak ada unsur pidana terkait dugaan ijazah palsu. Lalu bagaimana respons dari Jokowi dalam menanggapi hal tersebut, Andreas? Ya, pada siang tadi Jokowi mempersilahkan awak media untuk akhirnya bisa mewawancarai beliau terkait tanggapan atas hasil dari investigasi dari lapor Barreskrim Mabes Polri mengenai keaslian ijazah, di mana Jokowi memang tidak merespon cukup banyak terkait keaslian yang telah dinyatakan oleh Mabes Polri tersebut. Jokowi hanya mengatakan memang itu ijazah asli miliknya yang dipertanyakan oleh banyak pihak. Namun demikian, Jokowi mengatakan meski aduan yang dilayangkan ke tim TPUA ke Barreskrim telah gugur, namun dirinya enggan mencabut laporan yang dilakukan oleh Jokowi di Polda Metro Jaya terhadap 5 orang yang dilaporkan mengenai dugaan pencemaran nama baik, salah satunya adalah Roy Suryo. Demikian. Baik, Andreas, apakah tadi Jokowi juga menjelaskan apa yang jadi alasannya tetap melanjutkan laporan di Polda Metro Jaya? Secara eksplisit Jokowi mengatakan bahwa keinginannya untuk melanjutkan laporan di Polda Metro Jaya tak lain adalah untuk membuka tabir supaya informasi yang beredar mengenai dugaan ijazah palsu yang ditujukan kepada dirinya akhirnya terbuka. Hal itu dikatakan Jokowi bahwa memang dirinya ingin memberi informasi secara jelas-jelas kepada masyarakat yang saat ini menyoroti terkait polemik dugaan ijazah palsu yang ditujukan kepada dirinya. Baik, Andrea, saat ini proses gugatan di Pengadilan Negeri Solo juga masih berjalan dan juga Jokowi berulang kali menekankan akan memperlihatkan ijazah aslinya jika diminta di persidangan. Lalu apakah Jokowi sendiri berencana untuk datang ke persidangan, Andreas? Terkait rencana untuk datang ke persidangan baik di Pengadilan Negeri Solo maupun di Pengadilan Negeri Jakarta nantinya, Jokowi belum memastikan hal tersebut. Namun demikian, Jokowi memastikan dalam persidangan nantinya apabila majelis hakim meminta dirinya untuk membuka atau menunjukkan secara langsung ijazah asli S1 dari Fakultas Kehutanan UGM tersebut, Jokowi menyatakan siap membuka ijazah atau menunjukkan ijazah asli miliknya. Baik, Andreas, lalu apa lagi yang disampaikan oleh Jokowi dalam tadi keterangannya kepada wartawan? Ada sejumlah hal yang diungkapkan oleh Jokowi, salah satunya terkait isu atau polemik bahwa mantan dosen atau bekas dosen Jokowi waktu duduk di jenjang perkuliahan, yaitu yang sempat beberapa waktu lalu jadi sorotan, yaitu Kasmujo atau dosen akademiknya waktu zaman kuliah disebut-sebut sebagai juga dosen pembimbing. Jokowi juga membantah bahwa Kasmujo adalah dosen pembimbing skripsi dirinya.
Jokowi mengatakan bahwa dosen pembimbing skripsi waktu dirinya menempuh S1 di Fakultas Kehutanan adalah Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro, di mana Kasmujo sendiri diakui Jokowi hanya sebagai dosen pembimbing akademik. Selain itu juga awak media sempat juga menanyakan terkait tanggapan Jokowi atas atas pernyataan Megawati untuk menunjukkan agar Jokowi menunjukkan ijazah aslinya. Jokowi mengatakan akan melakukan hal tersebut ketika majelis hakim atau di persidangan meminta dirinya untuk menunjukkan ijazah aslinya. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Solo, Andreas Kris. Selamat bertugas kembali. Bapak izin menanggapi hasil dari Bareskrim kemarin sudah menyebut bahwa ijazah Bapak asli sendiri, tanggapannya seperti apa Bapak? Ya memang asli. Dengan sudah dibuktikan dari Bareskrim sendiri, harapannya seperti apa Pak? Karena memang beberapa masih belum puas dengan hasilnya itu. Kalau saya melihat di Bareskrim itu kan sangat detail sekali ya. Membandingkan ijazah asli saya dengan ijazah asli teman-teman saya ada. Kemudian juga foto-foto waktu KKN ada, foto-foto waktu wisuda ada semua. Kemudian foto-foto waktu naik ke gunung ada semua sebagai mapalah. Detail sekali. Ada juga mengenai pengumuman waktu diterima saat itu sebagai calon mahasiswa di Koran Kedaulatan Rakyat. Sangat detail sekali menurut saya. Ya memang asli. Sudah cukup membuktikan ya Pak dengan yang dinyatakan Bareskrim? Ya ini kan lembaga yang diminta oleh pengadu. Ini kan aduan kan. Beda lagi loh ya, yang Bareskrim itu aduan. Ada aduan. Kalau yang di Polda Metro Jaya itu saya yang melaporkan. Beda, tolong dibedakan itu. Kalau yang masih ada yang masih meragukan pengumuman dari Bareskrim itu sudah lama. Ya terus siapa lagi yang mau memang tugasnya Bareskrim kan memang melakukan investigasi itu. Ya nanti di sidang lah. Ya. Berarti yang di Polda Metro Jaya tetap lanjut nih Pak? Gimana? Yang laporannya Bapak di Polda tetap lanjut? Ya sudah saya sampaikan kan, sebetulnya kan saya sedih kalau itu berlanjut ke tahapan berikutnya. Tapi ya supaya sekali lagi supaya gamblang dan jelas gitu. Nanti ijazah asli akan saya buka di sidang pengadilan. Ya meskipun sudah dibawa ke Polda Metro Jaya, sudah dibawa ke Bareskrim, maka nanti akan saya buka di sidang pengadilan. Biar semuanya menjadi terang benderang. Kalau dari permintaan dari Ibu Megawati Pak yang meminta agar dibuka? Ya nanti akan saya buka di sidang pengadilan. Biar terang benderang semuanya. Ini polemik ijazah ini juga merembet tentang keabsahan skripsi Pak. Pak Jokowi juga dipertanyakan. Ya nanti kalau merembetnya kemana-mana ya nggak akan selesai-selesai. Skripsinya kan juga sudah, skripsi ini juga ada di perpustakaan Fakultas Kehutanan ada. Dulu kita menyerahkannya di bagian pengajaran, kan ada semua.
Jadi cek lagi aja. Setelah ngecek ijazah, ngecek skripsi, nanti ngecek KTP, ngecek KK, ngecek SIM, semuanya diceki semuanya. Berarti ini tuh yang aduan sudah selesai di Barreskrim ya. Kalau untuk pelaporan Bapak yang terhadap mereka yang mempersoalkan biasanya baru Ya kan masih dalam proses, semuanya dalam proses. Yang di Polda Metro Jaya masih semuanya dalam proses. Kan baru memanggil saksi-saksi, baru mengumpulkan barang-barang bukti mestinya. Masih semuanya dalam proses hukum. mungkin salah satunya adalah harapannya Bapak kan baru sudah dinyatakan menjadi hasil kemudian juga yang di Polda itu terlanjut. Harapan Bapak setelah ini Pak mungkin Ya ini agar ini menjadi terang benderang semuanya, menjadi pembelajaran kita semuanya bahwa menyampaikan sesuatu, mengekspresikan sesuatu itu boleh-boleh saja. Berpendapat itu juga boleh-boleh saja. Mengkritik itu juga boleh-boleh saja. Tapi kan ada aturan mainnya, ada batasan-batasannya. Berdemokrasi itu juga oleh konstitusi juga diberikan ruang yang seluas-luasnya, tapi juga ada batasan-batasannya. Yang soal Pak Kasmujo kemarin yang sempat berstatement kalau beliau bukan pembimbing skripsi. Sebenarnya Pak Kasmujo ini Ya memang bukan pembimbing skripsi, Pak Kasmujo memang bukan pembimbing skripsi. Pembimbing skripsi saya itu adalah Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro. Nah, Pak Kasmujo sendiri sebagai apa? ya pembimbing akademis. Terima kasih. Turun Bapak. Yakin? 57 enggak? Poin 5, poin 7 tadi. Udah. Pak, ini Pak, ini ada yang menyebut nama Bapak itu kalau Bapak punya nama Purwoko waktu lahir itu. Itu gimana teman? Saya kan waktu kecil kan ya nggak ngerti nama saya siapa, bahkan kayak yang jelas seingat saya nama kecil saat itu Mulyono karena sakit-sakitan, itu pun diceritain oleh orang tua bahwa namanya dulu Mulyono, kemudian karena sakit-sakitan diganti menjadi Joko Widodo. Udah tahu saya itu. Umur berapa itu Pak? Nggak tahu juga, tapi sebelum SD lah, sebelum SD. Bisa berganti Pak? Kok bisa berganti? Ditanya orang tua saya. Jadi yang Purwoko itu memang belum lalu ya? Belum. Nggak tahu. Dibutuhkan dulu Pak. Siapa Pak Purwoko? Namanya juga. Barreskrim Polri telah menghentikan penyelidikan laporan yang dibuat oleh Tim Pembela Ulama dan Aktivis atau TPUA terkait dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Dalam proses penyelidikan tersebut, polisi membandingkannya dengan dokumen yang dimiliki oleh teman-teman Jokowi. Selesai Barreskrim menyatakan ijazahnya asli, Jokowi menyatakan bahwa laporannya di Polda Metro Jaya tetap berjalan. Adapun Jokowi telah melaporkan 5 orang, termasuk Roy Suryo dan Dr. Tifa ke Polda Metro Jaya pada akhir April lalu. Kami saat ini sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Solo, Andreas Kris, yang akan memberikan laporan lengkapnya untuk Anda. Selamat sore, Andreas. Selamat sore, Saudara Siska, dan selamat sore Tribuners dimanapun berada. Andreas, kemarin Barreskrim sudah menyatakan telah menghentikan laporan dari TPUA karena tidak ada unsur pidana terkait dugaan ijazah palsu. Lalu bagaimana respons dari Jokowi dalam menanggapi hal tersebut, Andreas? Ya,
Pada siang tadi, Jokowi mempersilahkan awak media untuk akhirnya bisa mewawancarai beliau terkait tanggapan atas eh, hasil dari investigasi dari Lab 4 Bareskrim Mabes Polri mengenai keaslian ijazah, di mana Jokowi memang tidak merespon cukup banyak terkait keaslian yang telah dinyatakan oleh Mabes Polri tersebut. Jokowi hanya mengatakan memang itu ijazah asli miliknya yang dipertanyakan oleh banyak pihak. Namun demikian, Jokowi mengatakan meski aduan yang dilayangkan ke tim TPUA, ke eh, Bareskrim telah gugur, namun dirinya enggan mencabut laporan yang dilakukan oleh Jokowi di Polda Metro Jaya terhadap 5 orang yang dilaporkan mengenai dugaan pencemaran nama baik, salah satunya adalah Roy Suryo. Demikian. Baik, Andreas, apakah tadi Jokowi juga menjelaskan apa yang jadi alasannya tetap melanjutkan laporan di Polda Metro Jaya? Secara eksplisit Jokowi mengatakan bahwa keinginannya untuk melanjutkan laporan di Polda Metro Jaya tak lain adalah untuk membuka tabir supaya informasi yang beredar mengenai dugaan ijazah palsu yang ditujukan kepada dirinya akhirnya terbuka. Hal itu dikatakan Jokowi bahwa memang dirinya ingin memberi informasi secara jelas-jelas kepada masyarakat yang saat ini menyoroti terkait polemik dugaan ijazah palsu yang ditujukan kepada dirinya. Baik, Andrea, saat ini proses gugatan di Pengadilan Negeri Solo juga masih berjalan dan juga Jokowi berulang kali menekankan akan memperlihatkan ijazah aslinya jika diminta di persidangan. Lalu apakah Jokowi sendiri berencana untuk datang ke persidangan, Andreas? Terkait rencana untuk datang ke persidangan baik di Pengadilan Negeri Solo maupun di Pengadilan Negeri Jakarta nantinya, Jokowi belum memastikan hal tersebut. Namun demikian, Jokowi memastikan dalam persidangan nantinya apabila majelis hakim meminta dirinya untuk membuka atau menunjukkan secara langsung ijazah asli S1 dari Fakultas Kehutanan UGM tersebut, Jokowi menyatakan siap membuka ijazah atau menunjukkan ijazah asli miliknya. Baik, Andreas, lalu apa lagi yang disampaikan oleh Jokowi dalam tadi keterangannya kepada wartawan? Ada sejumlah hal yang diungkapkan oleh Jokowi, salah satunya terkait isu atau polemik bahwa mantan dosen atau bekas dosen Jokowi waktu duduk di jenjang perkuliahan, yaitu yang sempat beberapa waktu lalu jadi sorotan, yaitu Kasmujo atau dosen akademiknya waktu zaman kuliah disebut-sebut sebagai juga dosen pembimbing. Jokowi juga membantah bahwa Kasmujo adalah dosen pembimbing skripsi dirinya. Jokowi mengatakan bahwa dosen pembimbing skripsi waktu dirinya menempuh S1 di Fakultas Kehutanan adalah Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro, di mana Kasmujo sendiri diakui Jokowi hanya sebagai dosen pembimbing akademik. Selain itu juga awak media sempat juga menanyakan terkait tanggapan Jokowi atas pernyataan Megawati untuk menunjukkan agar Jokowi menunjukkan ijazah aslinya. Jokowi mengatakan akan melakukan hal tersebut ketika majelis hakim atau di persidangan meminta dirinya untuk menunjukkan ijazah aslinya. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Solo, Andreas Kris. Selamat bertugas kembali. Bapak izin menanggapi hasil dari Bareskrim kemarin sudah menyebut bahwa ijazah Bapak asli sendiri, tanggapannya seperti apa Bapak? Ya memang asli. Dengan sudah dibuktikan dari Bareskrim sendiri, harapannya seperti apa Pak? Karena memang beberapa masih belum puas dengan hasilnya itu. Kalau saya melihat di Bareskrim itu kan sangat detail sekali ya. Membandingkan ijazah asli saya dengan ijazah asli teman-teman saya ada. Kemudian juga foto-foto
waktu KKN ada, foto-foto waktu wisuda ada semua, kemudian foto-foto waktu naik ke gunung ada semua sebagai mapala, detail sekali. Ada juga mengenai pengumuman waktu diterima saat itu sebagai calon mahasiswa di Koran Kedaulatan Rakyat. Sangat detail sekali menurut saya. Ya memang asli. Sudah cukup membuktikan ya Pak dengan yang dinyatakan Baris Krim? Ya ini kan lembaga yang diminta oleh pengadu, ini kan aduan kan, beda lagi loh ya, yang Baris Krim itu aduan, ada aduan. Kalau yang di Polda Metro Jaya itu saya yang melaporkan, beda, tolong dibedakan itu. Kalau yang masih ada yang masih meragukan pengumuman dari Baris Krim itu sudah lama. Ya terus siapa lagi yang mau memang tugasnya Baris Krim kan memang melakukan investigasi itu. Ya nanti di sidang lah. Ya. Berarti yang di Polda Metro Jaya tetap lanjut nih Pak? Gimana? Yang laporannya Bapak di Polda tetap lanjut? Ya sudah saya sampaikan kan, sebetulnya kan saya sedih kalau itu berlanjut ke tahapan berikutnya, tapi ya supaya sekali lagi supaya gamblang dan jelas gitu. Nanti ijazah asli akan saya buka di sidang pengadilan. Ya meskipun sudah dibawa ke Polda Metro Jaya, sudah dibawa ke Baris Krim, maka nanti akan saya buka di sidang pengadilan. Biar semuanya menjadi terang benderang. Kalau dari permintaan dari Ibu Megawati Pak yang meminta agar dibuka? Ya nanti akan saya buka di sidang pengadilan. Biar terang benderang semuanya. Ini polemik ijazah ini juga berembet tentang keabsahan skripsi Pak. Pak Jokowi juga dipertanyakan. Ya nanti kalau merembetnya kemana-mana ya nggak akan selesai-selesai. Skripsinya kan juga sudah, skripsi ini juga ada di perpustakaan Fakultas Kehutanan ada. Dulu kita menyerahkannya di bagian pengajaran, kan ada semua. Jadi cek lagi aja. Setelah ngecek ijazah, ngecek skripsi, nanti ngecek KTP, ngecek KK, ngecek SIM, semuanya diceki semuanya. Berarti ini tuh yang aduan sudah selesai di Baris Krim ya? Kalau untuk pelaporan Bapak yang terhadap mereka yang mempersoalkan biasanya baru? Ya kan masih dalam proses, semuanya dalam proses. Yang di Polda Metro Jaya masih semuanya dalam proses. Kan baru memanggil saksi-saksi, baru mengumpulkan barang-barang bukti mestinya. Masih semuanya dalam proses hukum. Mungkin salah satunya yang harapannya merupakan baru dinyatakan ijazah asli, kemudian juga yang di Polda itu tetap lanjut. Harapan Bapak setelah ini Pak mungkin? Ya ini agar ini menjadi terang benderang semuanya, menjadi pembelajaran kita semuanya bahwa menyampaikan sesuatu, mengekspresikan sesuatu itu boleh-boleh saja. Berpendapat itu juga boleh-boleh saja.
mengkritik itu juga boleh-boleh saja. Tapi kan ada aturan mainnya, ada batasan-batasannya. Berdemokrasi itu juga oleh konstitusi juga diberikan ruang yang seluas-luasnya, tapi juga ada batasan-batasannya. Yang soal Pak Asmujo kemarin yang sempat berstatement kalau beliau bukan pembimbing skripsi. Sebenarnya Pak Asmujo ini Ya memang bukan pembimbing skripsi, Pak Kasmujo memang bukan pembimbing skripsi. Pembimbing skripsi saya itu adalah Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro. Nah, Kalau Pak Asmujo sendiri sebagai apa? ya pembimbing akademis. Terima kasih. Turun Bapak. Yakin? 57 enggak? Poin 5, poin 7 tadi. Udah, Pak, ini Pak, ini Pak, ada yang menyebut nama Bapak itu kalau Bapak punya nama Purwoko waktu lahir itu. Itu gimana teman? saya kan waktu kecil kan ya nggak ngerti nama saya siapa, bahkan kayak yang jelas seingat saya nama kecil saat itu Mulyono karena sakit-sakitan, itu pun diceritain oleh orang tua bahwa namanya dulu Mulyono, kemudian karena sakit-sakitan diganti menjadi Joko Widodo. Udah tahu saya itu. Umur berapa itu Pak? Nggak tahu juga, tapi sebelum SD lah, sebelum SD. Bisa berganti Pak? Kok bisa berganti? Ditanya orang tua saya. Jadi yang Purwoko itu memang belum lalu ya? Belum. Nggak tahu. Dibetul dulu Pak. Siapa kok Purwoko? Namanya juga. Reskrim Polri telah menghentikan penyelidikan laporan yang dibuat oleh Tim Pembela Ulama dan Aktivis atau TPUA terkait dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Dalam proses penyelidikan tersebut, polisi membandingkannya dengan dokumen yang dimiliki oleh teman-teman Jokowi. Selesai Barreskrim menyatakan ijazahnya asli, Jokowi menyatakan bahwa laporannya di Polda Metro Jaya tetap berjalan. Adapun Jokowi telah melaporkan 5 orang, termasuk Roy Suryo dan Dr. Tifa ke Polda Metro Jaya pada akhir April lalu. Kami saat ini sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Solo, Andreas Kris, yang akan memberikan laporan lengkapnya untuk Anda. Selamat sore, Andreas. Selamat sore, Saudara Siska, dan selamat sore Tribuners di manapun berada. Andreas, kemarin Barreskrim sudah menyatakan telah menghentikan laporan dari TPUA karena tidak ada unsur pidana terkait dugaan ijazah palsu. Lalu bagaimana respons dari Jokowi dalam menanggapi hal tersebut, Andreas? Ya, pada siang tadi Jokowi mempersilahkan awak media untuk akhirnya bisa mewawancarai beliau terkait tanggapan atas hasil dari investigasi dari lapor Barreskrim Mabes Polri mengenai keaslian ijazah, di mana Jokowi memang tidak merespon cukup banyak terkait keaslian yang telah dinyatakan oleh Mabes Polri tersebut. Jokowi hanya mengatakan memang itu ijazah asli miliknya yang dipertanyakan oleh banyak pihak. Namun demikian, Jokowi mengatakan meski aduan yang dilayangkan ke tim TPUA ke Barreskrim telah gugur, namun dirinya enggan mencabut laporan yang dilakukan oleh Jokowi di Polda Metro Jaya terhadap 5 orang yang dilaporkan mengenai dugaan pencemaran nama baik, salah satunya adalah Roy Suryo. Demikian. Baik, Andreas, apakah tadi Jokowi juga menjelaskan apa yang jadi alasannya tetap melanjutkan laporan di Polda Metro Jaya? Secara eksplisit Jokowi mengatakan bahwa keinginannya untuk melanjutkan laporan di Polda Metro Jaya tak lain adalah untuk membuka tabir supaya informasi yang beredar mengenai dugaan ijazah palsu yang ditujukan kepada dirinya akhirnya terbuka.
Hal itu dikatakan Jokowi bahwa memang dirinya ingin memberi informasi secara jelas-jelas kepada masyarakat yang saat ini menyoroti terkait polemik dugaan ijazah palsu yang ditujukan kepada dirinya. Baik, Andrea, saat ini proses gugatan di Pengadilan Negeri Solo juga masih berjalan dan juga Jokowi berulang kali menekankan akan memperlihatkan ijazah aslinya jika diminta di persidangan. Lalu apakah Jokowi sendiri berencana untuk datang ke persidangan, Andreas? Terkait rencana untuk datang ke persidangan baik di Pengadilan Negeri Solo maupun di Pengadilan Negeri Jakarta nantinya, Jokowi belum memastikan hal tersebut. Namun demikian, Jokowi memastikan dalam persidangan nantinya apabila majelis hakim meminta dirinya untuk membuka atau menunjukkan secara langsung ijazah asli S1 dari Fakultas Kehutanan UGM tersebut, Jokowi menyatakan siap membuka ijazah atau menunjukkan ijazah asli miliknya. Baik, Andreas, lalu apa lagi yang disampaikan oleh Jokowi dalam tadi keterangannya kepada wartawan? Ada sejumlah hal yang diungkapkan oleh Jokowi, salah satunya terkait isu atau polemik bahwa mantan dosen atau bekas dosen Jokowi waktu duduk di jenjang perkuliahan, yaitu yang sempat beberapa waktu lalu jadi sorotan, yaitu Kasmujo atau dosen akademiknya waktu zaman kuliah disebut-sebut sebagai juga dosen pembimbing. Jokowi juga membantah bahwa Kasmujo adalah dosen pembimbing skripsi dirinya. Jokowi mengatakan bahwa dosen pembimbing skripsi waktu dirinya menempuh S1 di Fakultas Kehutanan adalah Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro, di mana Kasmujo sendiri diakui Jokowi hanya sebagai dosen pembimbing akademik. Selain itu juga awak media sempat juga menanyakan terkait tanggapan Jokowi atas pernyataan Megawati untuk menunjukkan agar Jokowi menunjukkan ijazah aslinya. Jokowi mengatakan akan melakukan hal tersebut ketika majelis hakim atau di persidangan meminta dirinya untuk menunjukkan ijazah aslinya. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Solo, Andreas Kris. Selamat bertugas kembali. Bapak izin menanggapi hasil dari Bareskrim kemarin sudah menyebut bahwa ijazah Bapak asli sendiri, tanggapannya seperti apa Bapak? Ya memang asli. Dengan sudah dibuktikan dari Bareskrim sendiri, harapannya seperti apa Pak? Karena memang beberapa masih belum puas dengan hasilnya itu. Kalau saya melihat di Bareskrim itu kan sangat detail sekali ya. Membandingkan ijazah asli saya dengan ijazah asli teman-teman saya ada. Kemudian juga foto-foto waktu KKN ada, foto-foto waktu wisuda ada semua. Kemudian foto-foto waktu naik ke gunung ada semua sebagai mapalah. Detail sekali. Ada juga mengenai pengumuman waktu diterima saat itu sebagai calon mahasiswa di Koran Kedaulatan Rakyat. Sangat detail sekali menurut saya. Ya memang asli. Sudah cukup membuktikan ya Pak dengan yang dinyatakan Bareskrim? Ya ini kan lembaga yang diminta oleh pengadu. Ini kan aduan kan. Beda lagi loh ya, yang Bareskrim itu aduan. Ada aduan. Kalau yang di Polda Metro Jaya itu saya yang melaporkan. Beda, tolong dibedakan itu. Kalau yang masih ada yang masih meragukan pengumuman dari Bareskrim itu sudah lama. Ya terus siapa lagi yang mau ya, memang tugasnya Bareskrim kan
memang melakukan investigasi itu, ya nanti di sidang lah. Oke. Berarti yang di Polda Metro Jaya tetap lanjut nih Pak? Gimana? Yang laporannya Bapak di Polda tetap lanjut? Ya sudah saya sampaikan kan, sebetulnya kan saya sedih kalau itu berlanjut ke tahapan berikutnya, tapi ya supaya sekali lagi supaya gamblang dan jelas gitu. Nanti ijazah asli akan saya buka di sidang pengadilan. Ya meskipun sudah dibawa ke Polda Metro Jaya, sudah dibawa ke Barreskrim, maka nanti akan saya buka di sidang pengadilan. Biar semuanya menjadi terang benderang. Kalau dari permintaan dari Ibu Megawati Pak yang meminta agar dibuka. Ya nanti akan saya buka di sidang pengadilan. Biar terang benderang semuanya. Ini polemik ijazah ini juga merembet tentang keabsahan skripsi Pak. Pak Jokowi juga dipertanyakan. Ya nanti kalau merembetnya kemana-mana ya nggak akan selesai-selesai. Skripsinya kan juga sudah, skripsi ini juga ada di perpustakaan Fakultas Kehutanan ada. Dulu kita menyerahkannya di bagian pengajaran, kan ada semua. Jadi cek lagi aja. Setelah ngecek ijazah, ngecek skripsi, nanti ngecek KTP, ngecek KK, ngecek SIM, semuanya diceki semuanya. Berarti ini kan yang aduan sudah selesai di Barreskrim ya. Kalau untuk pelaporan Bapak yang terhadap mereka yang mempersoalkan biasanya baru Ya kan masih dalam proses, semuanya dalam proses. Yang di Polda Metro Jaya masih semuanya dalam proses. Kan baru memanggil saksi-saksi, baru mengumpulkan barang-barang bukti mestinya. Masih semuanya dalam proses hukum. Tapi salah satu yang harapannya Bapak kan baru sudah menyatakan ijazah asli, kemudian juga yang di Polda itu tetap lanjut. Harapan Bapak setelah ini Pak mungkin? Ya ini agar ini menjadi terang benderang semuanya, menjadi pembelajaran kita semuanya bahwa menyampaikan sesuatu, mengekspresikan sesuatu itu boleh-boleh saja. Berpendapat itu juga boleh-boleh saja. Mengkritik itu juga boleh-boleh saja. Tapi kan ada aturan mainnya, ada batasan-batasannya. Berdemokrasi itu juga oleh konstitusi juga diberikan ruang yang seluas-luasnya, tapi juga ada batasan-batasannya. Yang soal Pak Asmujo kemarin yang sempat berstatement kalau beliau bukan pembimbing skripsi. Sebenarnya Pak Asmujo ini Ya memang bukan pembimbing skripsi, Pak Kasmujo memang bukan pembimbing skripsi. Pembimbing skripsi saya itu adalah Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro. Nah, Pak Kasmujo sendiri sebagai apa? ya pembimbing akademis. Terima kasih. Turun Bapak. Yakin? 57 enggak? Poin 5, poin 7 tadi. Udah. Pak, ini Pak, ini Pak, ada yang menyebut nama Bapak itu kalau Bapak punya nama Purwoko waktu lahir itu. Itu gimana teman? Saya kan waktu kecil kan ya nggak ngerti nama saya siapa, bahkan kayak yang jelas seingat saya nama kecil saat itu Mulyono karena sakit-sakitan, itu pun diceritain oleh orang tua
bahwa namanya dulu Mulyono, kemudian karena sakit-sakitan diganti menjadi Joko Widodo. Udah tahu saya itu. Umur berapa itu Pak? Nggak tahu juga, tapi sebelum SD lah. Sebelum SD. Bisa berganti Pak? Kok bisa berganti? Ditanya orang tua saya. Jadi yang Purwoko itu memang belum lalu ya? Belum. Nggak tahu. Dibutuhkan dulu Pak. Siapa kok Purwoko? Nomornya juga. Reskrim Polri telah menghentikan penyelidikan laporan yang dibuat oleh Tim Pembela Ulama dan Aktivis atau TPUA terkait dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Dalam proses penyelidikan tersebut, polisi membandingkannya dengan dokumen yang dimiliki oleh teman-teman Jokowi. Selesai Barreskrim akan ijazahnya asli, Jokowi menyatakan bahwa laporannya di Polda Metro Jaya tetap berjalan. Adapun Jokowi telah melaporkan 5 orang, termasuk Roy Suryo dan Dr. Tifa ke Polda Metro Jaya pada akhir April lalu. Kami saat ini sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Solo, Andreas Kris, yang akan memberikan laporan lengkapnya untuk Anda. Selamat sore, Andreas. Selamat sore, Saudara Siska, dan selamat sore Tribuners di manapun berada. Andreas, kemarin Barreskrim sudah menyatakan telah menghentikan laporan dari TPUA karena tidak ada unsur pidana terkait dugaan ijazah palsu. Lalu bagaimana respons dari Jokowi dalam menanggapi hal tersebut, Andreas? Ya, pada siang tadi Jokowi mempersilahkan awak media untuk akhirnya bisa mewawancarai beliau terkait tanggapan atas hasil dari investigasi dari lapor Barreskrim Mabes Polri mengenai keaslian ijazah, di mana Jokowi memang tidak merespon cukup banyak terkait keaslian yang telah dinyatakan oleh Mabes Polri tersebut. Jokowi hanya mengatakan memang itu ijazah asli miliknya yang dipertanyakan oleh banyak pihak. Namun demikian, Jokowi mengatakan meski aduan yang dilayangkan ke tim TPUA ke Barreskrim telah gugur, namun dirinya enggan mencabut laporan yang dilakukan oleh Jokowi di Polda Metro Jaya terhadap 5 orang yang dilaporkan mengenai dugaan pencemaran nama baik, salah satunya adalah Roy Suryo. Demikian. Baik, Andreas, apakah tadi Jokowi juga menjelaskan apa yang jadi alasannya tetap melanjutkan laporan di Polda Metro Jaya? Secara eksplisit Jokowi mengatakan bahwa keinginannya untuk melanjutkan laporan di Polda Metro Jaya tak lain adalah untuk membuka tabir supaya informasi yang beredar mengenai dugaan ijazah palsu yang ditujukan kepada dirinya akhirnya terbuka. Hal itu dikatakan Jokowi bahwa memang dirinya ingin memberi informasi secara jelas-jelas kepada masyarakat yang saat ini menyoroti terkait polemik dugaan ijazah palsu yang ditujukan kepada dirinya. Baik, Andrea, saat ini proses gugatan di Pengadilan Negeri Solo juga masih berjalan dan juga Jokowi berulang kali menekankan akan memperlihatkan ijazah aslinya jika diminta di persidangan. Lalu apakah Jokowi sendiri berencana untuk datang ke persidangan, Andreas? Terkait rencana untuk datang ke persidangan baik di Pengadilan Negeri Solo maupun di Pengadilan Negeri Jakarta nantinya, Jokowi belum memastikan hal tersebut. Namun demikian, Jokowi memastikan dalam persidangan nantinya apabila majelis hakim meminta dirinya untuk membuka atau menunjukkan secara langsung ijazah asli S1 dari Fakultas Kehutanan UGM tersebut, Jokowi menyatakan siap membuka ijazah atau menunjukkan ijazah asli miliknya. Baik, Andreas, lalu apa lagi yang disampaikan oleh Jokowi dalam tadi keterangannya kepada wartawan? Ada sejumlah hal yang diungkapkan oleh Jokowi, salah satunya terkait isu atau polemik bahwa mantan dosen atau bekas dosen Jokowi waktu duduk di jenjang perkuliahan, yaitu yang sempat beberapa waktu lalu jadi sorotan, yaitu
Mujo atau dosen akademiknya waktu zaman kuliah disebut-sebut sebagai juga dosen pembimbing Jokowi juga membantah bahwa Kas Mujo adalah dosen pembimbing skripsi dirinya. Jokowi mengatakan bahwa dosen pembimbing skripsi waktu dirinya menempuh S1 di Fakultas Kehutanan adalah Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro, di mana Kas Mujo sendiri diakui Jokowi hanya sebagai dosen pembimbing akademik. Selain itu juga awak media sempat juga menanyakan terkait tanggapan Jokowi atas atas pernyataan Megawati untuk menunjukkan agar Jokowi menunjukkan ijazah aslinya. Jokowi mengatakan akan melakukan hal tersebut ketika majelis hakim atau di persidangan meminta dirinya untuk menunjukkan ijazah aslinya. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Solo, Andreas Kris. Selamat bertugas kembali. Bapak izin menanggapi hasil dari Bareskrim kemarin sudah menyebut bahwa ijazah Bapak asli sendiri, tanggapannya seperti apa Bapak? Ya memang asli. Dengan sudah dibuktikan dari Bareskrim sendiri, harapannya seperti apa Pak? Karena memang beberapa masih belum puas dengan hasilnya itu. Kalau saya melihat di Bareskrim itu kan sangat detail sekali ya. Membandingkan ijazah asli saya dengan ijazah asli teman-teman saya ada. Kemudian juga foto-foto waktu KKN ada, foto-foto waktu wisuda ada semua. Kemudian foto-foto waktu naik ke gunung ada semua sebagai mapalah. Detail sekali. Ada juga mengenai pengumuman waktu diterima saat itu sebagai calon mahasiswa di Koran Kedaulatan Rakyat. Sangat detail sekali menurut saya. Ya memang asli. Sudah cukup membuktikan ya Pak dengan yang dinyatakan Bareskrim? Ya ini kan lembaga yang diminta oleh pengadu. Ini kan aduan kan. Beda lagi loh ya, yang Bareskrim itu aduan. Ada aduan. Kalau yang di Polda Metro Jaya itu saya yang melaporkan. Beda, tolong dibedakan itu. Kalau yang masih ada yang masih meragukan pengumuman dari Bareskrim itu sudah lama. Ya terus siapa lagi yang mau memang tugasnya Bareskrim kan memang melakukan investigasi itu. Ya nanti di sidang lah. Ya. Berarti yang di Polda Metro Jaya tetap lanjut nih Pak? Gimana? Yang laporannya Bapak di Polda tetap lanjut? Ya sudah saya sampaikan kan, sebetulnya kan saya sedih kalau itu berlanjut ke tahapan berikutnya. Tapi ya supaya sekali lagi supaya gamblang dan jelas gitu. Nanti ijazah asli akan saya buka di sidang pengadilan. Ya meskipun sudah dibawa ke Polda Metro Jaya, sudah dibawa ke Bareskrim, maka nanti akan saya buka di sidang pengadilan. Biar semuanya menjadi terang benderang. Kalau dari permintaan dari Ibu Megawati Pak yang meminta agar dibuka? Ya nanti akan saya buka di sidang pengadilan. Biar terang benderang semuanya. Ini polemik ijazah ini juga merembet tentang keabsahan skripsi Pak. Pak Jokowi juga dipertanyakan. Ya nanti kalau
merembetnya kemana-mana yang nggak akan selesai-selesai. Skripsinya kan juga sudah, skripsi ini juga ada di perpustakaan Fakultas Kehutanan ada. Dulu kita menyerahkannya di bagian pengajaran, kan ada semua. Jadi cek lagi aja. Setelah ngecek ijazah, ngecek skripsi, nanti ngecek KTP, ngecek KK, ngecek SIM, semuanya diceki semuanya. Berarti ini yang aduan sudah selesai di Barreskrim ya. Kalau untuk pelaporan Bapak yang terhadap mereka yang mempersoalkan biasanya baru Ya kan masih dalam proses, semuanya dalam proses. Yang di Polda Metro Jaya masih semuanya dalam proses. Kan baru memanggil saksi-saksi, baru mengumpulkan barang-barang bukti mestinya. yang kita kunjungi gitu ya, untuk pelaporan. Masih semuanya dalam proses hukum. Mungkin salah satunya adalah harapannya Bapak kan baru sudah menyatakan dia asli, kemudian juga yang di Polda itu tetap lanjut. Harapan Bapak setelah ini Pak mungkin Ya ini agar ini menjadi terang benderang semuanya, menjadi pembelajaran kita semuanya bahwa menyampaikan sesuatu, mengekspresikan sesuatu itu boleh-boleh saja. Berpendapat itu juga boleh-boleh saja. Mengkritik itu juga boleh-boleh saja. Tapi kan ada aturan mainnya, ada batasan-batasannya. Berdemokrasi itu juga oleh konstitusi juga diberikan ruang yang seluas-luasnya, tapi juga ada batasan-batasannya. Yang soal Pak Asmujo kemarin yang sempat berstatement kalau beliau bukan pembimbing skripsi. Sebenarnya Pak Asmujo ini Ya memang bukan pembimbing skripsi, Pak Kasmujo memang bukan pembimbing skripsi. Pembimbing skripsi saya itu adalah Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro. Nah, Pak Kasmujo sendiri sebagai apa? ya pembimbing akademis. Terima kasih. Turun Bapak. Yakin? 57 enggak? Poin 5, poin 7 tadi. Udah. Pak, ini Pak, ini Pak, ini Pak, ada yang menyebut nama Bapak itu kalau Bapak punya nama Purwoko waktu lahir itu. Itu gimana teman? Saya kan waktu kecil kan ya nggak ngerti nama saya siapa, bahkan kayak yang jelas seingat saya nama kecil saat itu Mulyono karena sakit-sakitan, itu pun diceritain oleh orang tua bahwa namanya dulu Mulyono, kemudian karena sakit-sakitan diganti menjadi Joko Widodo. Udah tahu saya itu. Umur berapa itu Pak? Nggak tahu juga, tapi sebelum SD lah, sebelum SD. Bisa berganti Pak? Kok bisa berganti? Ditanya orang tua saya. Jadi yang Purwoko itu memang belum lalu ya? Belum. Nggak tahu. Dibutuhkan dulu Pak. Siapa kok Purwoko? Nomornya juga. Reskrim Polri telah menghentikan penyelidikan laporan yang dibuat oleh Tim Pembela Ulama dan Aktivis atau TPUA terkait dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Dalam proses penyelidikan tersebut, polisi membandingkannya dengan dokumen yang dimiliki oleh teman-teman Jokowi. Selesai Barreskrim menyatakan ijazahnya asli, Jokowi menyatakan bahwa laporannya di Polda Metro Jaya tetap berjalan. Adapun Jokowi telah melaporkan 5 orang, termasuk Roy Suryo dan Dr. Tifa ke Polda Metro Jaya pada akhir April lalu. Kami saat ini sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Solo, Andreas Kris, yang akan memberikan laporan lengkapnya untuk Anda. Selamat sore, Andreas. Selamat sore, Saudara Siska, dan selamat sore Tribuners dimanapun berada.
Andreas, kemarin Barreskrim sudah menyatakan telah menghentikan laporan dari TPUA karena tidak ada unsur pidana terkait dugaan ijazah palsu. Lalu bagaimana respons dari Jokowi dalam menanggapi hal tersebut, Andreas? Ya, pada siang tadi Jokowi mempersilahkan awak media untuk akhirnya bisa mewawancarai beliau terkait tanggapan atas hasil dari investigasi dari lapor Barreskrim Mabes Polri mengenai keaslian ijazah, di mana Jokowi memang tidak merespon cukup banyak terkait keaslian yang telah dinyatakan oleh Mabes Polri tersebut. Jokowi hanya mengatakan memang itu ijazah asli miliknya yang dipertanyakan oleh banyak pihak. Namun demikian Jokowi mengatakan meski aduan yang dilayangkan ke tim TPUA ke Barreskrim telah gugur, namun dirinya enggan mencabut laporan yang dilakukan oleh Jokowi di Polda Metro Jaya terhadap 5 orang yang dilaporkan mengenai dugaan pencemaran nama baik, salah satunya adalah Roy Suryo. Demikian. Baik, Andreas, apakah tadi Jokowi juga menjelaskan apa yang jadi alasannya tetap melanjutkan laporan di Polda Metro Jaya? Secara eksplisit Jokowi mengatakan bahwa keinginannya untuk melanjutkan laporan di Polda Metro Jaya tak lain adalah untuk membuka tabir supaya informasi yang beredar mengenai dugaan ijazah palsu yang ditujukan kepada dirinya akhirnya terbuka. Hal itu dikatakan Jokowi bahwa memang dirinya ingin memberi informasi secara jelas-jelas kepada masyarakat yang saat ini menyoroti terkait polemik dugaan ijazah palsu yang ditujukan kepada dirinya. Baik, Andrea, saat ini proses gugatan di Pengadilan Negeri Solo juga masih berjalan dan juga Jokowi berulang kali menekankan akan memperlihatkan ijazah aslinya jika diminta di persidangan. Lalu apakah Jokowi sendiri berencana untuk datang ke persidangan, Andreas? Terkait rencana untuk datang ke persidangan baik di Pengadilan Negeri Solo maupun di Pengadilan Negeri Jakarta nantinya, Jokowi belum memastikan hal tersebut. Namun demikian Jokowi memastikan dalam persidangan nantinya apabila majelis hakim meminta dirinya untuk membuka atau menunjukkan secara langsung ijazah asli S1 dari Fakultas Kehutanan UGM tersebut, Jokowi menyatakan siap membuka ijazah atau menunjukkan ijazah asli miliknya. Baik, Andreas, lalu apa lagi yang disampaikan oleh Jokowi dalam tadi keterangannya kepada wartawan? Ada sejumlah hal yang diungkapkan oleh Jokowi, salah satunya terkait isu atau polemik bahwa mantan dosen atau bekas dosen Jokowi waktu duduk di jenjang perkuliahan, yaitu yang sempat beberapa waktu lalu jadi sorotan, yaitu Kasmujo atau dosen akademiknya waktu zaman kuliah disebut-sebut sebagai juga dosen pembimbing. Jokowi juga membantah bahwa Kasmujo adalah dosen pembimbing skripsi dirinya. Jokowi mengatakan bahwa dosen pembimbing skripsi waktu dirinya menempuh S1 di Fakultas Kehutanan adalah Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro, di mana Kasmujo sendiri diakui Jokowi hanya sebagai dosen pembimbing akademik. Selain itu juga awak media sempat juga menanyakan terkait tanggapan Jokowi atas pernyataan Megawati untuk menunjukkan agar Jokowi menunjukkan ijazah aslinya. Jokowi mengatakan akan melakukan hal tersebut ketika majelis hakim atau di persidangan meminta dirinya untuk menunjukkan ijazah aslinya. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Solo, Andreas Kris. Selamat bertugas kembali. Bapak izin menanggapi hasil dari Barreskrim kemarin sudah menyebut bahwa ijazah Bapak asli sendiri, tanggapannya seperti apa Bapak? Ya memang asli. Dengan sudah dibuktikan dari Barreskrim sendiri, harapannya seperti apa Pak? Karena memang beberapa masih belum puas dengan hasilnya itu.
Kalau saya melihat di Baris Krim itu kan sangat detail sekali ya. Membandingkan ijazah asli saya dengan ijazah asli teman-teman saya ada, kemudian juga foto-foto waktu KKN ada, foto-foto waktu wisuda ada semua, kemudian foto-foto waktu naik ke gunung ada semua sebagai mapalah, detail sekali. Ada juga mengenai pengumuman waktu diterima saat itu sebagai calon mahasiswa di Koran Kedaulatan Rakyat. Sangat detail sekali menurut saya. Ya memang asli. Sudah cukup membuktikan ya Pak dengan yang dinyatakan Baris Krim? Ya ini kan lembaga yang diminta oleh pengadu, ini kan aduan kan, beda lagi loh ya, yang Baris Krim itu aduan, ada aduan. Kalau yang di Polda Metro Jaya itu saya yang melaporkan, beda, tolong dibedakan itu. Kalau yang masih ada yang masih meragukan pengumuman dari Baris Krim itu sudah lama. Ya terus siapa lagi yang mau memang tugasnya Baris Krim kan memang melakukan investigasi itu. Ya nanti di sidang lah. Ya. Berarti yang di Polda Metro Jaya tetap lanjut nih Pak? Gimana? Yang laporannya Bapak di Polda tetap lanjut? Ya sudah saya sampaikan kan, sebetulnya kan saya sedih kalau itu berlanjut ke tahapan berikutnya, tapi ya supaya sekali lagi supaya gamblang dan jelas gitu. Nanti ijazah asli akan saya buka di sidang pengadilan. Ya meskipun sudah dibawa ke Polda Metro Jaya, sudah dibawa ke Baris Krim, maka nanti akan saya buka di sidang pengadilan. Biar semuanya menjadi terang benderang. Kalau dari permintaan dari Ibu Megawati Pak yang meminta agar dibuka? Ya nanti akan saya buka di sidang pengadilan. Biar terang benderang semuanya. Ini polemik ijazah ini juga merembet tentang keabsahan skripsi Pak. Pak Jokowi juga dipertanyakan. Ya nanti kalau merembetnya kemana-mana ya nggak akan selesai-selesai. Skripsinya kan juga sudah, skripsi ini juga ada di perpustakaan Fakultas Kehutanan ada. Dulu kita menyerahkannya di bagian pengajaran, kan ada semua. Jadi cek lagi aja. Setelah ngecek ijazah, ngecek skripsi, nanti ngecek KTP, ngecek KK, ngecek SIM, semuanya diceki semuanya. Berarti ini tuh yang aduan sudah selesai di Baris Krim ya? Kalau untuk pelaporan Bapak yang terhadap mereka yang mempersoalkan ini baru Ya kan masih dalam proses, semuanya dalam proses. Yang di Polda Metro Jaya masih semuanya dalam proses. Kan baru memanggil saksi-saksi, baru mengumpulkan barang-barang bukti mestinya. Masih semuanya dalam proses hukum. Mungkin salah satu yang berhadapannya merupakan baru dinyatakan ijazah asli, kemudian juga yang di Polda itu tetap lanjut. Harapan Bapak setelah ini Pak mungkin? Ya ini agar ini menjadi terang benderang semuanya,
menjadi pembelajaran kita semuanya bahwa menyampaikan sesuatu, mengekspresikan sesuatu itu boleh-boleh saja. Berpendapat itu juga boleh-boleh saja. Mengkritik itu juga boleh-boleh saja. Tapi kan ada aturan mainnya, ada batasan-batasannya. Berdemokrasi itu juga oleh konstitusi juga diberikan ruang yang seluas-luasnya, tapi juga ada batasan-batasannya. Yang soal Pak Asmujo kemarin yang sempat berstatement kalau beliau bukan pembimbing skripsi. Sebenarnya Pak Asmujo ini Ya memang bukan pembimbing skripsi, Pak Kasmujo memang bukan pembimbing skripsi. Pembimbing skripsi saya itu adalah Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro. Nah, Kalau Pak Kasmujo sendiri sebagai apa? ya pembimbing akademis. Terima kasih. Turun Bapak. Yakin? 57 enggak? Poin 5, poin 7 tadi. Udah, Pak, ini Pak, ini Pak, ini Pak, ada yang menyebut nama Bapak itu kalau Bapak punya nama Purwoko waktu lahir itu. Itu gimana teman? saya kan waktu kecil kan ya nggak ngerti nama saya siapa, bahkan kayak yang jelas seingat saya nama kecil saat itu Mulyono karena sakit-sakitan, itu pun diceritain oleh orang tua bahwa namanya dulu Mulyono, kemudian karena sakit-sakitan diganti menjadi Joko Widodo. Udah tahu saya itu. Umur berapa itu Pak? Nggak tahu juga, tapi sebelum SD lah, sebelum SD. Bisa berganti Pak? Kok bisa berganti? Ditanya orang tua saya. Jadi yang Purwoko itu memang belum lalu. Belum. Nggak tahu. Dibutuhkan dulu Pak. Siapa Purwoko? Namanya juga. Reskrim Polri telah menghentikan penyelidikan laporan yang dibuat oleh Tim Pembela Ulama dan Aktivis atau TPUA terkait dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Dalam proses penyelidikan tersebut, polisi membandingkannya dengan dokumen yang dimiliki oleh teman-teman Jokowi. Selesai Barreskrim menyatakan ijazahnya asli, Jokowi menyatakan bahwa laporannya di Polda Metro Jaya tetap berjalan. Adapun Jokowi telah melaporkan 5 orang, termasuk Roy Suryo dan Dr. Tifa ke Polda Metro Jaya pada akhir April lalu. Kami saat ini sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Solo, Andreas Kris, yang akan memberikan laporan lengkapnya untuk Anda. Selamat sore, Andreas. Selamat sore, Saudara Siska, dan selamat sore Tribuners dimanapun berada. Oke. Andreas, kemarin Barreskrim sudah menyatakan telah menghentikan laporan dari TPUA karena tidak ada unsur pidana terkait dugaan ijazah palsu. Lalu bagaimana respons dari Jokowi dalam menanggapi hal tersebut, Andreas? Ya, pada siang tadi Jokowi mempersilahkan awak media untuk akhirnya bisa mewawancarai beliau terkait tanggapan atas hasil dari investigasi dari lapor Barreskrim Mabes Polri mengenai keaslian ijazah, di mana Jokowi memang tidak merespon cukup banyak terkait keaslian yang telah dinyatakan oleh Mabes Polri tersebut. Jokowi hanya mengatakan memang itu ijazah asli miliknya yang dipertanyakan oleh banyak pihak. Namun demikian, Jokowi mengatakan meski aduan yang dilayangkan ke tim TPUA ke Barreskrim telah gugur, namun dirinya enggan mencabut laporan yang dilakukan oleh Jokowi di Polda Metro Jaya terhadap 5 orang yang dilaporkan mengenai dugaan pencemaran nama baik, salah satunya adalah Roy Suryo. Demikian. Baik, Andreas, apakah tadi Jokowi juga menjelaskan apa yang jadi alasannya tetap melanjutkan laporan di Polda Metro Jaya? Secara eksplisit Jokowi mengatakan bahwa
keinginannya untuk melanjutkan laporan di Polda Metro Jaya tak lain adalah untuk membuka tabir supaya informasi yang beredar mengenai dugaan ijazah palsu yang ditujukan kepada dirinya akhirnya terbuka. Hal itu dikatakan Jokowi bahwa memang dirinya ingin memberi informasi secara jelas-jelas kepada masyarakat yang saat ini menyoroti terkait polemik dugaan ijazah palsu yang ditujukan kepada dirinya. Baik, Andrea, saat ini proses gugatan di Pengadilan Negeri Solo juga masih berjalan dan juga Jokowi berulang kali menekankan akan memperlihatkan ijazah aslinya jika diminta di persidangan. Lalu apakah Jokowi sendiri berencana untuk datang ke persidangan, Andreas? Terkait rencana untuk datang ke persidangan baik di Pengadilan Negeri Solo maupun di Pengadilan Negeri Jakarta nantinya, Jokowi belum memastikan hal tersebut. Namun demikian Jokowi memastikan dalam persidangan nantinya apabila majelis hakim meminta dirinya untuk membuka atau menunjukkan secara langsung ijazah asli S1 dari Fakultas Kehutanan UGM tersebut, Jokowi menyatakan siap membuka ijazah atau menunjukkan ijazah asli miliknya. Baik, Andreas, lalu apa lagi yang disampaikan oleh Jokowi dalam tadi keterangannya kepada wartawan? Ada sejumlah hal yang diungkapkan oleh Jokowi, salah satunya terkait isu atau polemik bahwa mantan dosen atau bekas dosen Jokowi waktu duduk di jenjang perkuliahan, yaitu yang sempat beberapa waktu lalu jadi sorotan, yaitu Kasmujo atau dosen akademiknya waktu zaman kuliah disebut-sebut sebagai juga dosen pembimbing. Jokowi juga membantah bahwa Kasmujo adalah dosen pembimbing skripsi dirinya. Jokowi mengatakan bahwa dosen pembimbing skripsi waktu dirinya menempuh S1 di Fakultas Kehutanan adalah Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro, di mana Kasmujo sendiri diakui Jokowi hanya sebagai dosen pembimbing akademik. Selain itu juga awak media sempat juga menanyakan terkait tanggapan Jokowi atas pernyataan Megawati untuk menunjukkan agar Jokowi menunjukkan ijazah aslinya. Jokowi mengatakan akan melakukan hal tersebut ketika majelis hakim atau di persidangan meminta dirinya untuk menunjukkan ijazah aslinya. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Solo, Andreas Kris. Selamat bertugas kembali. Bapak izin menanggapi hasil dari Bareskrim kemarin sudah menyebut bahwa ijazah Bapak asli sendiri, tanggapannya seperti apa Bapak? Ya memang asli. Dengan sudah dibuktikan dari Bareskrim sendiri, harapannya seperti apa Pak? Karena memang beberapa masih belum puas dengan hasilnya itu. Kalau saya melihat di Bareskrim itu kan sangat detail sekali ya. Membandingkan ijazah asli saya dengan ijazah asli teman-teman saya ada. Kemudian juga foto-foto waktu KKN ada, foto-foto waktu wisuda ada semua. Kemudian foto-foto waktu naik ke gunung ada semua sebagai mapalah. Detail sekali. Ada juga mengenai pengumuman waktu diterima saat itu sebagai calon mahasiswa di Koran Kedaulatan Rakyat. Sangat detail sekali menurut saya. Ya memang asli. Sudah cukup membuktikan ya Pak dengan yang dinyatakan Bareskrim? Ya ini kan lembaga yang diminta oleh pengadu. Ini kan aduan kan. Beda lagi loh ya, yang Bareskrim itu aduan. Ada aduan. Kalau yang di Polda Metro Jaya itu saya yang melaporkan. Beda, tolong dibedakan itu.
Kalau yang masih ada yang masih meragukan pengumuman dari Barat itu sudah lama. Ya terus siapa lagi yang mau memang tugasnya Barreskrim kan memang melakukan investigasi itu. Ya nanti di sidang lah. Ya. Berarti yang di Polda Metro Jaya tetap lanjut nih Pak? Gimana? Yang laporannya Bapak di Polda tetap lanjut? Ya sudah saya sampaikan kan, sebetulnya kan saya sedih kalau itu berlanjut ke tahapan berikutnya, tapi ya supaya sekali lagi supaya gamblang dan jelas gitu. Nanti ijazah asli akan saya buka di sidang pengadilan. Ya meskipun sudah dibawa ke Polda Metro Jaya, sudah dibawa ke Barreskrim, maka nanti akan saya buka di sidang pengadilan. Biar semuanya menjadi terang benderang. Kalau dari permintaan dari Ibu Megawati Pak yang meminta agar dibuka. Ya nanti akan saya buka di sidang pengadilan. Biar terang benderang semuanya. Ini polemik ijazah ini juga merembet tentang keabsahan skripsi Pak. Pak Jokowi juga dipertanyakan. Ya nanti kalau merembetnya kemana-mana ya nggak akan selesai-selesai. Skripsinya kan juga sudah, skripsi ini juga ada di perpustakaan Fakultas Kehutanan ada. Dulu kita menyerahkannya di bagian pengajaran, kan ada semua. Jadi cek lagi aja. Setelah ngecek ijazah, ngecek skripsi, nanti ngecek KTP, ngecek KK, ngecek SIM, semuanya diceki semuanya. Berarti ini tuh yang aduan sudah selesai di Barreskrim ya. Kalau untuk pelaporan Bapak yang terhadap mereka yang mempersoalkan biasanya baru Ya kan masih dalam proses, semuanya dalam proses. Yang di Polda Metro Jaya masih semuanya dalam proses. Kan baru memanggil saksi-saksi, baru mengumpulkan barang-barang bukti mestinya. Masih semuanya dalam proses hukum. Ini salah satu yang berhadapannya merupakan baru sudah dinyatakan ijazah asli, kemudian juga yang di Polda itu tetap lanjut. Harapan Bapak setelah ini Pak? Ya ini agar ini menjadi terang benderang semuanya, menjadi pembelajaran kita semuanya bahwa menyampaikan sesuatu, mengekspresikan sesuatu itu boleh-boleh saja. Berpendapat itu juga boleh-boleh saja. Mengkritik itu juga boleh-boleh saja. Tapi kan ada aturan mainnya, ada batasan-batasannya. Berdemokrasi itu juga oleh konstitusi juga diberikan ruang yang seluas-luasnya, tapi juga ada batasan-batasannya. Yang soal Pak Asmujo kemarin yang sempat berstatement kalau beliau bukan pembimbing skripsi. Sebenarnya Pak Asmujo ini Ya memang bukan pembimbing skripsi, Pak Kasmujo memang bukan pembimbing skripsi. Pembimbing skripsi saya itu adalah Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro. Nah, Pak Kasmujo sendiri sebagai apa? ya pembimbing akademis. Terima kasih. Turun Bapak. Yakin? 57 enggak? Poin 5, poin 7 tadi. Udah. Pak, ini Pak, ini Pak, ini Pak, ada yang menyebut nama Bapak itu kalau Bapak punya nama Purwoko waktu lahir itu. Enggak.
itu gimana teman? Saya kan waktu kecil kan ya nggak ngerti nama saya siapa, bahkan kayak yang jelas seingat saya nama kecil saat itu Mulyono karena sakit-sakitan, itu pun diceritain oleh orang tua bahwa namanya dulu Mulyono, kemudian karena sakit-sakitan diganti menjadi Joko Widodo. Udah tahu saya itu. Umur berapa itu Pak? Nggak tahu juga, tapi sebelum SD lah, sebelum SD. Bisa berganti Pak? Kok bisa berganti? Ditanya orang tua saya. Jadi yang Purwoko itu memang belum lalu ya? Belum tahu. Dibutuhkan juga Pak. Siapa kok Purwoko? Nomornya juga. Reskrim Polri telah menghentikan penyelidikan laporan yang dibuat oleh Tim Pembela Ulama dan Aktivis atau TPUA terkait dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Dalam proses penyelidikan tersebut, polisi membandingkannya dengan dokumen yang dimiliki oleh teman-teman Jokowi. Selesai Barreskrim menyatakan ijazahnya asli, Jokowi menyatakan bahwa laporannya di Polda Metro Jaya tetap berjalan. Adapun Jokowi telah melaporkan 5 orang, termasuk Roy Suryo dan Dr. Tifa ke Polda Metro Jaya pada akhir April lalu. Kami saat ini sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Solo, Andreas Kris, yang akan memberikan laporan lengkapnya untuk Anda. Selamat sore, Andreas. Selamat sore, Saudara Siska, dan selamat sore Tribuners dimanapun berada. Andreas, kemarin Barreskrim sudah menyatakan telah menghentikan laporan dari TPUA karena tidak ada unsur pidana terkait dugaan ijazah palsu. Lalu bagaimana respons dari Jokowi dalam menanggapi hal tersebut, Andreas? Ya, pada siang tadi Jokowi mempersilahkan awak media untuk akhirnya bisa mewawancarai beliau terkait tanggapan atas hasil dari investigasi dari lapor Barreskrim Mabes Polri mengenai keaslian ijazah, di mana Jokowi memang tidak merespon cukup banyak terkait keaslian yang telah dinyatakan oleh Mabes Polri tersebut. Jokowi hanya mengatakan memang itu ijazah asli miliknya yang dipertanyakan oleh banyak pihak. Namun